Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka akan berhadapan dengan Uni Riva bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat mereka akan mengangkat satu tema yang akan menjadi bahan diskusi atau debat mereka, yang berkaitan dengan siapakah penyembah setan yang sesungguhnya, seperti itu. Dan kita juga akan melihat setiap data-data bahkan narasi yang mereka bawakan, apakah semuanya itu sesuai dengan tema atau semuanya itu jauh atau tidak sama sekali menyinggung tema yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya harap untuk kita semua bisa menyimak serta mengikuti alur diskusi atau debat ini dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham, bahkan kita juga boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru melalui diskusi ini, dan kita juga bisa mengambil berkat di dalamnya seperti itu. Maka dari itu, mari kita bersama-sama saksikan, dan saya juga berharap supaya kita bisa memberikan komentar-komentar yang baik, positif, tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Itu bukan karena pikiran saya, bukan karena niat saya, dan juga bukan karena cita-cita saya. Tetapi karena Tuhan sendiri yang manggil saya melalui mimpi, Bu. Bu, itu nggak percaya. Anda ketemu Tuhan lewat mimpi ya kan? Iya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Anda nabi itu. Oh, bukan. Kalau di Alkitab, orang ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi itu bukan nabi, Bu. Bilangan 12 ayat 6 baca. Oh, itu kalau bilangan. Kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, nah itu nanti orang-orang akan kasih taruna-tarunanya mimpi-mimpi. Seperti itu. Siapa yang diberikan penglihatan? Nabi atau orang biasa? Yang dia kehendaki. Nggak mesti harus nabi. Nah, itulah pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda dari Islam maupun Kristen. Jadi ibu jangan selalu memaksakan, ya kan? Kita Kristen harus sama seperti ibu. Nah, makanya saya bilang lebih baik ibu jangan terlalu bilang, oh jadi nabi dong, berarti hebat dong. Tidak. Kita Kristen. Yang tadi ibu bilang, ibu tuduhkan bahwa saya katanya dijamah Tuhan berarti hebat dong. Berarti oh tidak. Kata siapa? Ya, dijamah Tuhan. Nah, maksa lagi kan? Nah, saya kasih tahu, Bu. Cuma logis ya. Kita ini logika. Saya kasih tahu makanya. Kalau di dalam kekristenan, dijamah Tuhan itu artinya kita, kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristenan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci. Tapi ternyata, Bu, saya melihat di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa sebentar, Bu, Ibu jangan ngomong-ngomong terus, Bu, kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Ya dong, saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Masalahnya mengganggu suara, Bu. Aduh, jangan begitu deh. Santai aja kali, Bu. Kalau memang mau berdiskusi, kefokuskan, Bu. Jadi biar nggak ganggu orang. Oh, nggak ada yang bisa masuk saya punya anak loh. Masa anak saya ikat di dalam lemari dan diskusi dengan Anda? Kalau di depan, Bu. Ibu katanya mau diskusi. Nah, itu namanya Ibu nggak bisa fokus namanya. Gitu, Bu. Gayanya, buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih? Definisi angkuh gimana sih menurut Anda? Ya, definisi angkuhnya ya kayak begitu. Gayanya mulutnya dari gigit. Kalau bergaya gitu. Itu, Mbak. Nggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi Alkitab Anda sebagai orang ingat itu ya. Ini, Bu, saya bilang kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja, Bu, sebenarnya nggak usah ngajak berantem. Saya bilang kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan Ibu tuh, di sekitar Ibu tuh diamankan supaya jangan keberisik karena saya terganggu, Bu. Begitu loh maksudnya, Bu. Jadi jangan kayak yang merasa yang gimana gitu. Aduh, kayak gitu aja kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih, Bu? Kenapa ditutup, Bu, kameranya? Tadi disuruh tunjukkan anak saya, gimana sih sayang? Oh, ngomong dong, bilang dong. Jadi kan jadi kesannya kan tiba-tiba takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana ya kan? Gitu. Oh, mau kemana, Bu? Aduh, jadi capek deh kalau kayak begini nih orang.
Dari gimmicknya aja sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick-gimmick. Anda nggak kenal saya. Lah itu Tuhan mukanya aja, aja kelihatan, saya Bu. rasa. Mukanya kelihatan. Jadi Mukanya bisa melihat orang dari mukanya itu jahat, baik gitu ya. Bukan Jadi cuma melihat itu, muka orang dari itu dari jahat, baik. perkataannya udah judes, Bu. Ibu perkataannya judes banget. Anda itu nggak buka masker, jangan-jangan punya kumis, saya kan nggak bisa nilai juga. Karena Anda pakai masker, jadi nggak ketahuan bibir Anda jangan-jangan Nggak ngaruh miring-miring kayak saya juga. Oh, Ya nggak Anda menilai ngaruh sih. muka di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda sampai Saya ke nggak sini, kan ngomong, nggak tahu juga. Bu, saya kan nggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar Bukan, biasa Anda cantiknya. kan menilai saya tadi, Bu, judes sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh khalayak ramai. Gimana kita bisa tahu jangan-jangan Anda lebih judes dari saya? Jangan-jangan ada tai lalat di sini. Nih kayak gini nih, diperpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, jadi Jangan, intinya kayak jangan, semacam makanya nggak usah menilai saya lah. Makanya saya Jangan bilang, udah. Oke, to the topik. point aja lah kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu, apakah saya salah ya menilai bahwa ternyata di dalam Islam itu muslimah tuh saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa Ibu Mayoritas jelaskan. neraka muslim itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, Ibu nggak tahu ya ternyata selama ini. Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh nggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Oke, baik. Mm-mm. Mungkin di itu share screen aja kali ya. Ya, share screen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak gitu Mbak Fatimah? Pasti Anda suka kabur-kaburan kalau diskusi. Enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Lebih senang gini loh Mbak Fatimah. Katanya ke Rudy Yohanes kemarin, Mbak Rifa silakan masuk ke tempat saya, silakan bertanya dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya, ya lucu ya? Iya, nanti juga akan saya kasih kesempatan, Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya bercerita, ya kan. Saya tadi bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan. Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah begitu ya. Dari surat Al-Waqiah. Bentar ya, saya di Al-Quran. Al-Waqiah 56. Ayat 138. Kirain Anda hafal ya ayatnya? Kalau ayatnya sih saya nggak hafal ya Bu ya. Bentar ya, saya cari. Oh, jadi baru cari dalil nih sekarang, berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, cuma saya mau share screen Ibu, bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya teman di backstage nggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu, nggak boleh ya? Boleh, silakan aja. Ada kan di backstage ada Goldian kan? Ya, suruh di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja Bu. Langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab, langsung aja dari sini Bu. Enggak, nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen karena kan saya nggak bisa share screen karena saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja, nanti biar saya share di sini Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita berdua saja. Lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya. Ya, makanya sabar makanya. Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 ayat 78. Ar-Rahman ayat 70, 78. 78 sampai 70 sampai 78 iya. Ya bentar ya, saya searching. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kamu perlu sebentar. Ini sampai 78. Panjang banget ya. Salah. Salah. Berapa? 78?
Rahman. Oh, salah Rahman. Oh, pantesan saya salah nih. Rahman. Salah Bu, bentar Bu. Rahman ini saya Al Imran lagi. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah. Ya, bentar Bu. Rahman berarti 55 ya? Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti nih bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari surga ya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita, soal surga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari surga kan para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk laki-laki atau perempuan? Iya, untuk laki-laki. Tapi kan nggak ada surga untuk laki-laki. Nah coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari laki-laki, wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah, wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu di mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Gitu? Belum, ini salah satu. Ini salah satunya Bu. Salah satunya. Berarti ini gini, yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri. Bu harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya Bu ya? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana Bu? Oh enggak, di dalam surga itu pensoleha yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana Bu? Kita sabar ya. Ya, nanti biar saya di Quran apa? Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ katanya kan di Islam? Kalau saya melihat bahwa wanita kok saya bilang kok nggak ada yang di surga ya? Kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pernah masuk aja Anda. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu kalau misalnya muslimah bisa masuk surga gimana caranya? Coba kita pengen lihat nih. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad gitu berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang baru kebuka. Saya bacakan dalilnya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, bentar ya. Dan sebulan Ramadan serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita anak Tuhan? Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Saya jawab begini loh. Karena gini, suruh menjaga kemaluan. Oh enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Iya, menjaga kemaluan itu tidak suami berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Nikah lagi. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat? Anda mau berarti? Oh, Anda pengen.
Anda pengen dipakai Gimana rame sih? sama laki-laki? Loh, Saya tanya Bu, ih, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo. Berarti ya laki-laki kalau dipakai laki-laki rame-rame kenapa? dong. Kenapa? Nah, Kenapa masalahnya itu dengan dia. laki-laki? Makanya saya bilang derajat Enggak, perempuan kalau lebih laki-laki rendah. ada perempuan dipakai rame-rame di surga, memang di mana ayatnya itu? Anda suka Nah, kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadarinya Mhm. saja ya perawan terus ya dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus Mana laki-lakinya itu itu ayatnya cuma tuh? satu. Masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah katanya derajatnya nggak Maaf. boleh dikatakan rendah. Laki-laki boleh nikah banyak, ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus Siapa kenapa yang kok murahan? perempuan nggak Yang boleh? murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai Enggak, bareng-bareng beda. sama aja Laki-laki murahan. itu enggak murahan. Ibrahim punya istri banyak. Daud punya istri banyak. Itu enggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula Jangan niru raja dong, jangan niru raja dong. saja Ibrahim Daud nabi loh. Kata siapa Bu? Kalau di dalam Alkitab bukan nabi Bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, boleh. ternyata Cuma Anda nggak pernah baca kitab. Nih, Anda saya nggak pernah kasih baca tahu ya. kitab makanya. Bentar, siapa? saya cari dalilnya dulu bentar. Sebentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintah kah? Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Nggak boleh, dilarang. Nah, Ibu katanya Mana pernah baca ayatnya? Alkitab. Mana dalilnya? Dalil dilarang Baca aja, poligami Ibu. mana? Baca Mana aja, dalil Bu. dilarang poligami? Jawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Kata siapa, Mbak Bu? Fatimah Kata siapa, Bu? ya kan Kata Mbak siapa, Fatimah Bu? tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok udah laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Nah, Kalau kami kata nggak mau, siapa yang menginginkan enak aja? bentar, tunggu sebentar. Saya mau cari dalil dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu, Bu? Beda, Bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi, Bu. Emang Anda Yang tahu disebut apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya, Bu. Sejarahnya kita lihat ya, Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih, Bu? Nggak usah ngotot, ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Nggak usah ngotot. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah, bukan Anda kali. Bukan orang Arab. Yang lebih kan? tahu orang Kenapa? Yahudi. Kenapa orang Arab so tahu? Kok lari-lari ini Mbak Fatimah, tunggu. Poinnya udah Lari. melebar deh tadi. Katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada tuh Nah, perempuan dihina. makanya di situ, makanya Saya mau kasih tanya. dalil Di komparasi situlah. boleh dong? Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Bentar, Bu. Pertama- Jangan nyocok terus dong. Jangan nyocok terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh Wow. dong. Tidak. Oh berarti Anda pengen, bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa Kodrat. menikahi atau Itu berhubungan adalah dengan banyak kenapa? wanita. Faktanya adalah Abraham, kenapa? Daud, Salomo punya istri banyak. Oh. Ibu tahu nggak Injil isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya bener, kok sekarang kok lari ke Injil makanya Nah, ternyata makanya. tadi ini nih Mbak Fatimah nih nggak mau punya Makanya moderator gitu. karena dia mau lari-lari nih, dia nggak mau fokus. Beda. Oh, jangan Oh, iya begitu dong. Bu. Kita kembali ke Ini kita kehinaan membahas perempuan. benar. Enggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak makanya mengikuti dong. Anda. Mana? Yo, saya nggak mau juga begitu dong. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu Saya ya. Kristen, saya Kristen Bu. Saya Kristen Bu. Lalu apa urusannya di Saya Kristen Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan Kita maksa dong. Saya berdiskusi mengikut tentang dalil. Yesus. Betul. Ya, saya Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus bukan pengikut Muhammad. Emang Ya. bukan. Terus Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh Bu, berpoligami tidak boleh Bu. Karena oh dari berarti perspektif Abraham itu apapun, boleh. Berarti Abraham nggak itu bukan ada nabi. perintah, Saya kasih nggak dalil. ada perintah. Mana Nggak ada dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ Oke. dilarang, memang dilarang. Nggak ada ceritanya. Kalau di Nah, situ misalnya dalilnya perintah, mana? di Dalilnya ibu mana? bilang katanya Abraham itu disuruh untuk mau berpoligami. Sini dalilnya, sini. Sini, justru saya Memang nggak gini ya, menemukan. di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku adil. Katanya tadi Kalau kamu ini tidak aturan, dengar dulu. poligami itu Boleh kan saya ngomong nggak? Oke, sunnah ngomong dulu. nabimu. Ngomong dulu silakan. Sunnah nabimu, istrinya berapa Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul bininya banyak Bu. Nah kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh Bu? Ya kan? Nah coba ibu bantah. Apakah itu nabi Apanya yang yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali Makanya ke tadi perempuan kembali itu terhina. kepada awal, kembali kepada awal tadi. Kenapa saya dulu Perempuan. berharap bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah Ya, daripada alasannya. Yesus, lebih rendah Kenapa? daripada Yesus. Ya kenapa? Ya itu anak kecil juga Apa? dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, Terus? apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan?
Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan yang kamu sembah itu, perintah bukan? Tuhan Perintah yang kamu sembah. Saya boleh ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak mama pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya nggak punya. Anda sudah menjawab. Belum selesai. Saya belum bisa ngomong. Anda ngomong lagi bocor. Udah ngomong dulu. Lanjut, silakan. Lanjut. Kenapa si Daud ngintip? Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul, dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab raja-raja dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya? Bentar nak. Nanti bentar lagi nak. Bentar, saya mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu karena di handphone ini data-data saya besar. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Ya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5:22-24. Oke. Efesus 5 2:24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5:22 sampai 24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22:24. Bentar. Sorry. Katanya Efesus 5. Efesus 5:22-24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar Ibu, ini saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dua-dua, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus seperti apa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayat kayak gitu? Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri karena pada dasarnya manusia itu hamba di mata Tuhan. Ada dalilnya. Nabi-nabi itu adalah hamba, nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda karena saya punya masalah. Tenang aja. Anda boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami, artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu, ya. Paham ini? Gimana? Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca, Bu. Gimana? Suami. Layar ini kan saya screen, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena saya harus Sebentar, Oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan. Ya, enggak intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan.
Itu dalilnya Gini, begitu. Bu. Ya udah, kalau Gini, memang Bu. Anda tidak mengakui, lebih terhina Nggak perempuan di bisa dong. Kata siapa Bu? Di sini ya, suami harus mengasihi istrinya loh Bu. Kalau di Coba dalam ayat 24-nya baca. Islam, Ayat 24 bentar, iya, bentar, coba cari. karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk Berarti kepada perempuan jauh di Kristus. bawah laki-laki ya. Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan seperti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Lalu di mana hebatnya gitu kan, lebih enakan di muslim Ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu kalau itu di Islam juga ada. Di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Yang Anda mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas. Di situ nggak, intinya gini. Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Jangan, tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari, nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami. Bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, itu ada. Bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islam ya Bu. Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau merampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ngegas. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini, demikian jugalah istrimu kepada suami. Jadi, di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus di sini bicaranya, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting, ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan, selingkuh atau poligami begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Poligami nggak boleh tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Nah, perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Apa solusinya? Hai suami kasihilah istrimu. Nah, kalau suami sudah mengasihi, baru kita boleh tunduk, Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita nggak bisa tunduk. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, suami baiklah. Paham Kristen ya? Paham rasa Kristen ya? Ini saya kan mengulang membaca. Saya membaca kembali, ya. Saya menekankan di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya, segala sesuatu. Tetapi yang ayat 25 jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda. Beda tunduk itu ya. Kamu tahu nggak arti tunduk? Tahu nggak arti tunduk? Betul, Bu. Tunduk artinya apa nggak? Ngerti, Bu. Coba jelaskan tunduk, ngerti nggak artinya tunduk? Ngerti, Bu. Tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri. Nah, Ibu tahu nggak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu beda kalau di Islam beda, di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib, tempat di mana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh, saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi soalnya kan Anda beda dengan Tritunggal, Mbak. Anda kan oneness, kata Gracia Pilo, Anda makanya beda. Gak usah lari cari pelarian, gak usah cari pelarian. Loh, makanya Anda tanya sama saya, Anda kan bukan Tritunggal, Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya, ya kan? Nah, Ibu makanya kalau Anda, saya kan pahamnya teman-teman Tritunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo, yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya.
Ibu sendiri tadi bilang katanya simbol kasih itu di dalam kekristenan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke Ibu kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab. Anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain yang menjelma menjadi manusia, yaitu Firman yang menjelma. Artinya anak anak Maryam, seorang ibu punya anak, melahirkan anaknya ke dunia dengan penuh kasih disayanginya, kemudian besar segede gaban umur 33, dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa Anda yang jahat, Anda yang apa? Yesus ya, Bu? Kenapa? Yesus ya maksudnya? Yesus ya? Ibu mau bilang Yesus? Oh, Yesus dong. Oh, Yesus. Yesus bapaknya siapa, Bu? Yesus nggak punya bapak kan? Oh, nggak punya bapak. Oh, jadi hasil kita dikawin. Ibu pakai ukuran Tritunggal. Ibu tadi pakai ukuran Tritunggal. Ada bapak, ada anak, ada itu. Ya, ada bapak, ada anak dan Roh Kudus. Nah, berarti bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif Tritunggal, saya sudah jelaskan bahwa bapak menurut Tritunggal adalah pribadi lain. Mereka punya 3 pribadi tapi satu katanya itu satu itu juga gitu kan. Nah, ya, kalau menurut Anda gimana? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut Anda? Kan saya diskusi sama Anda. Tanya balik lagi. Loh, makanya kan Anda kan tuh kan lucu. Saya kasih tahu paham Tritunggal, Anda bilang kan Ibu pakai paham Tritunggal. Nah, sekarang saya tanya Anda. Katanya Ibu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda siapa itu Bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini, Tuhan kita adalah dia kan mati. Bu, kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau Ibu mau nanya saya jelasin. Tapi kalau Ibu merasa pintar ya udah Ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tahu tentang Tritunggal? Loh, kok saya merasa tahu tentang? Ya udah, gimana kamu itu Tuhannya omnipresent. Oke, kalau Tuhan omnipresent menurut Tante Uti, Bang Rudi Yohanes, Bang Erben mengatakan bahwa Pak Deki Ngadas, Pak Esra Soru, bahwa menurut mereka itu Tuhannya omnipresent, Pret. Nah, jadi Anda ini menurut Gracia Pelo itu bidat, Mbak, karena menurut Anda yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. Ketika Bapak mati, nggak usah mencari enggak, ini kan pendapat dari ahli. Para Gracia Pelo kan ahli. Sepengetahuanmu tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu apa? Kan saya kasih tahu. Saya tanya, Bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus tadi siapa? Ibu bilang nggak tahu. Yesus kan nggak punya bapak. Yesus kan nggak punya bapak. Ibu nggak punya bapak, tapi kok bisa menyebut tadi bapak? Saya kan pakai paham Tritunggal. Gimana sih Anda ini kok aneh? Saya kan saya kok di situ yang ngajarin saya. Emang situ paham Tritunggal? Saya katakan paham Tritunggal. Anda kan bukan Tritunggal, Mbak. Kok jadi mentok di sini kita? Saya Tritunggal juga bisa. Saya juga ngerti, paham. Nah, saya kasih tahu Bapak ini siapa menurut kamu? Bapak ini siapa? Bapaknya Yesus maksudnya. Oh, kalau di dalam pemahaman yang saya baca, Yesus itu mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, artinya Tuhannya Yesus. Oke, stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh derajatnya lebih rendah daripada Yesus karena Yesus punya Bapa di sorga, begitu? Berarti Yesus itu punya Bapa di sorga, artinya dia hasil hubungan intim antara Bapa dengan Maryam gitu. Ya dong, katanya punya bapak di surga. Gimana sih? Masa punya bapak di surga tapi gimana coba? Harusnya Ibu malu kalau Ibu menjadi Islam. Kok saya malu? Bapak apa artinya? Saya tanya bapak apa artinya? Enggak, bapak artinya gini. Bapak artinya apa? Ibu nggak skakmat dulu, sebentar saya kasih skakmat Ibu. Enggak, bapak artinya apa? Bapak artinya apa? Tadi kan Ibu udah bilang bapaknya Yesus. Yesus kembali kepada Bapa. Bapaknya Yesus siapa? Berarti Tuhan, itu yang di sorga gitu kan, Bapa di sorga kan? Nah, kalau Yesus itu anak Allah, ya dia punya Bapa di sorga. Anak Allah gimana nih? Anak Allah, anak hasil hubungan badan. Muhammad jadi apa, Bu? Muhammad jadi apa? Dia lebih rendah derajat daripada Yesus ya, deal ya? Emang kriteria rendah dan tinggi apa? Loh, Yesus itu anak Allah loh. Tadi Ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus anak Allah dalam segi apa? Jawab dulu, anak Allah apakah Bapak kawin sama Maryam atau Yesus yang adalah Bapak berhubungan badan dengan ibunya lahir lagi gitu anaknya gitu. Nah, itulah dia. Tidak, Firman itu jadi manusia. Coba Anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 22. Hosea itu perjanjian lama ya, Bu ya? Oh, jadi itu bukan kitab kalian? Oh, makanya Ibu harus paham, Bu. Kalau bicara tentang Yesus, gitu. Berarti Tuhan yang di dalam kitab jangan gitu-gitu dong. Jangan gitu-gitu. Emang Ibu selama ini mempelajari Alkitab itu artinya tuh apa sih? Ngertinya apa sih? Tahunya. Kenapa ya? Kenapa mengatakan mengimani kitab PL, tapi kok giliran dikasih kitab PL nggak mau terima? Kenapa ya? Padahal di situ kan seperti itu. Tidak, kenapa nggak terima? Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus, Tuhan udah jadi manusia itu beda. Tanya anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak hasil hubungan intim Maryam dengan bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut Ibu di dalam Quran Maria kawin sama siapa, Bu? Oh, emang Maria dengan Maryam yang di Bible sama gitu? Bukan, saya tanya kalau Maryam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Oh, nggak ada kaitannya lah. Kalau beda ya nggak ada kaitannya lah. Enggak, soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Yesus. Oh, nggak ada Tuhan. Isa itu bukan dituhanin. Oh, gitu. Dia Tuhan kan?
Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya Bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Karena Apa maksudnya? Maksudnya poinnya apa? Karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti Firman Yesus itu ini menjadi manusia. Firman itu menjadi berarti manusia. Bapa itu di surga, firman di dunia, berarti Tuhan Anda banyak. Kok Tuhan saya banyak gimana ya Bu ya ceritanya? Saya Lah, nggak ngerti kalau Kan Tuhannya banyak. si firman kan di dunia tuh jalan-jalan, ya kan, naik keledai, ya kan, terus dia makan ikan goreng. Menurut Ibu, apakah kita perjanjian lama Ibu beda dengan Allahnya Kok Ibu? Anda lari-lari mulu sih dari tadi? Kayaknya Anda tuh kayak lari-lari gitu ya. Dia dari perempuan. Kalau Ibu sampai- pengen tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Bukan Yakub. dulu Hosea 22. Kenapa sih Oke, takut banget? Hosea. Oh enggak, santai aja Bu, santai aja. Jangan bilang takut-takut, santai aja. Hosea ya, dan perjanjian lama ya Bu ya. Baca Hosea 22. Hosea 22. Kayaknya nggak ada deh Hosea 22, Bu. Hosea ayat 2, pasal 2 ayat 2. Oh, Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya, gimana Bu? Baca, silakan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur Hosea 2 ayat 2. Ini Hosea, Bu. Ayat 2-nya. Oh, ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Siapa Ini istrinya siapa, Bu? Bapak itu? Ini siapa? Ini Pokoknya kitab apa? Ini kitab apa? Kita Hosea. Saya tanya. Itu Hosea ini Hosea. saya tanya Hosea ini di abad berapa Bu adanya? Oh, sesudah Masehi Bu? Emang walaupun itu abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya? Bukan firman Tuhan, masalahnya Maria belum ada ini Maria belum ada Bu Maria. Oh, berarti beneran Maryam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada berarti bukan istrinya, berarti Bapak itu benar-benar kawin sama Maryam gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria nih? Apa hubungannya sama Ya, Maria? memang nggak ada, saya cuma mau ngasih tahu ternyata Bapak itu ternyata dia bilang adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Nah, istrinya yang mana Ini coba? bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini bicara Anda yang jelasin, lah kan bukan kitab saya. Anda yang jelasin, lah kan kitab Anda itu. Saya tanya Bu, ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria? Saya nggak punya Roh Kudus, jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya di antara buah dadanya. Nah, istrinya Bapak emang siapa kalau dia bukan istrinya? Emang lain? Bu, Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa Bu? Kan ngomongin kitab Anda, gimana sih? Memang jangan terketawa. Ini nggak nyambung ini. Ini Hosea 2 ini apa sih? Mau Itu ngebahas apa? Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan, terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri, ini gimana nih? Katakanlah Ya, saya kepada tanya. saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini membicarakan siapa nih? Adukanlah ibumu ini apa ini? Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. berarti sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa, Bu? Lah itu Tuhan punya istri. Kata Anda kan tadi, ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu, mohon maaf ya, berhubungan dengan Maria, terus lahirlah Yesus, begitu kan? Karena menurut Anda, anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga, astaga naga papa di surga kan? Nah, papanya di surga, berarti Tuhan ya? Papanya Yesus. Ya berarti Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus itu hasil hubungan badan antara papa dengan Maria. Ini ayatnya Maria mana? Ketawa, kita lagi sama diskusi Maria mana? Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea ini kitab apa? Hosea ini kitab apa? Loh, kok Anda nanya-nanya saya? Bukankah Anda si Laskar Kristus, wanita Kristus, pemberani yang harus mengalahkan muslimah? Ya udah. Bentar, saya mau ambil minum dulu untuk anak saya. Bentar. Aduh, ini orang gini gak jelas banget. Mau ngomongin Loh, Maria. katanya Anda kan dijamak Tuhan. Jelaskan dong, jelaskan. Nah, Hosea ini saya kasih tahu Bu ya. Hosea ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan Yesus ini hadir. Berarti Maria lah istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya? Kalau misalnya Firman jadi manusia memakai rahim Maria, Ibu setuju nggak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia? Itu kata muridnya, Bu. Muridnya kepada siapa itu? Kapan dia mengatakan kepada muridnya? Mana penjelasan? Pada saat Yesus hidup, saksi matanya itu siapa kalau bukan muridnya, Bu? Yesus kan punya murid. Ya. Gimana saya bisa percaya, Mbak, kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi, ayat yang tambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari bukan diada-adain. Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Mau minta ayat yang mana? Sini saya kasih. Yang mana?
Ini sudah semua Iya, tentang saya cuma nanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah firman yang menjelma. Firman yang menjelma itu bukan dia yang mengatakan sendiri, Bu, tetapi muridnya yang harus mengatakan. Gitu. Oh, nggak suka? Oh, berarti nggak ada. Bukan nggak setuju. Saya gini, kalau ada katanya Anda pengikut Kristus, Kristen, kalau Yohanes siapa? Yohanes siapa lu? Masa Yohanes? Emang yang menulis kitab itu Yohanes apa, Mbak? Loh, ini kamu pikir Yohanes apa? Emang Yohanes apa? Pembaptis? Ya emang Yohanes apa? Coba, Yohanes kan banyak. Ada Yohanes Dibius, Pembaptis, Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kitab itu? Begini Bu ya. Yesus itu punya murid ya. Ke-12 murid salah satunya Yudas. Dan Yudas itu sudah berkhianat. Tapi Tuhan menggantikannya Rasul yang baru yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi di jamah Tuhan Yesus seperti kayak saya begini, di jamah Tuhan. Terus dia dicelikkan matanya lalu bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesuslah itu Tuhan. Seperti itu Ibu ya. Jadi jangan saya bukan nanya itu, saya nanya di mana Anda tahu kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus, gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh, apa urusannya sama Paulus? Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya menulis Injil menurut Ibu siapa yang menulis Injil? Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes Dibius. Mana buktinya kalau itu Yohanes Dibius yang menulisnya? Saya tanya, Bu, gini aja deh Bu, Ibu menolak Injil. Nah, saya tanya, proses kitab Injil yang bikin menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setahunya Injilnya mana? Kalau ya, emang ada Injil Yesus. Injil Yesus ada nggak? Loh, emang Injil Yesus ada, Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Ya nggak ada kan? Injil Yesus nggak ada kan? Nggak, saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Apa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah, kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis? Mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allah, Bu? Mana yang dibenarkan Allah bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas. Oke. Berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu. Saya minta di mana Injil Yesus, karena Yesus yang membawa kabar baik. Kemudian yang kedua adalah siapa penulis kitab Yohanes. Jangan lari dulu. Menurut Ibu itu banyak yang mental deh. Injil itu apa? Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Evangelion yang adalah kabar baik. Kabar baiknya yang memberi kabar Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter baru saya kasih tahu. Terus supaya Ibu tahu. Jadi ketika Yesus mengabarkan Injil, gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Siapa sampaikan? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Yesus yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi. Firman menerima firman lagi. Firman menjelma terus dia menerima gimana? Loh, Anda baca di kitab Anda segala firman yang kau berikan. Dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi. Ya kalau gitu kenapa? Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi. Karena dalilnya gitu. Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Udah selesai Bu. Ya, BTW siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu, saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri Bu menulis Bu. Buktinya apa? Loh, kok buktinya apa? Para murid itu menulis ya. Tetapi dirangkumkan oleh Markus dengan Lukas. Markus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain, misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus, lalu disatukan. Oh, berarti hasil penyelidikan? Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan hanya menyelidiki. Tadi Anda yang bilang, Anda yang bilang. Nah, menyelidiki. Ibu mau dijelasin nggak? Ibu mau dijelasin nggak? Ya, silakan. Kalau gitu Ibu jelasin. Pertanyaan saya singkat, siapa penulisnya? Saya udah kasih tahu bahwa penulisnya itu adalah Yohanes. Mana buktinya? Ibu, mana buktinya? Ini apa? Terus ini apa? Oke, baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu? Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini? Yohanes 21? Oke, yang mana Bu? Bentar, yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu? Dilihat konteksnya, dilihat. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, ini bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Dialah. Oke.
Oke, Ya, dia penutupnya murid, memberi kesaksian. dialah Dia memberi murid yang kesaksian. mana Petrusnya di mana? Nih, di atas nih, Bu. Nih, Mana? ketika Petrus berpaling, dan ini dituliskan nih tentang Petrus. Oke, sungguh saya baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, Ini, Bu, baca dia penutup kitab Yohanes." Dibaca Yang menulis kitab Yohanes, karena di dalam awal kitab Yohanes, Yohaneslah yang banyak bersaksi, katanya menjadi saksinya. Tapi kenapa justru ada orang ketiga? Dialah Begini, Bu, murid yang menjadi cerita. saksi dan yang menuliskannya. Berarti ini tulisan Petrus. Yohanes, Petrus, lalu si Matius, ya, itu semuanya. Ini Yohanes yang nulis, Bu. Ini Yohanes. Nih, Nah, Yohanes di kemudian situ Yesus merujuk menampakkan kepada diri lagi. di mana di situ bahwa Yohanes mengatakan Coba ya. bahwa Kemudian yang Yesus menuliskan kitab menampakkan itu diri siapa? lagi kepada Yohanes, murid-muridnya di katanya. pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, di sini agak-agak ditekan ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Kata, tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, intinya dari kesemua tadi, kalau kita baca, Yohanes mencatat tentang perjumpaan para muridnya Yesus. Begitu loh. Jadi ya. yang menulis kitab ini siapa? Yohanes, Ibu. Itu kan ada kata penutupnya. Yang Anda baca, yang Yohanes 21, 24, 25. 25. Itu perikopnya, Iya, ini perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi, begitu loh, Bu. Dia menceritakan yang Oh iya, tadi. itu terserahlah, gak ada korelasinya. Saya bertanya, kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohaneslah yang menulis kitab ini, maka di kata penutup kitab ini, ingat ya, di kata penutupnya, ini nggak ada kaitannya dengan pernyataan di atas. Ini kata penutup. Saya bacanya begitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus selesai dulu. Ini Yohanes, ini Yohanes penutupnya 25, Bu, penutupnya 24 dan 25. Perikopnya Iya, di aplikasi Bible yang saya baca itu kata penutupnya 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang mengatakan dia ini siapa? Dan si dia ini siapa? Gini Bu ya. Ini kan muridnya Yesus ini kan banyak ya. Satu sama lain itu berkesinambungan. Dia yang menceritakan, dia yang menuliskan, apa lain sebagainya. Ini dia menceritakan si Petrus. Iya, siapa? Dia itu siapa? Si Petrus, Bu. Tadi kan udah ditulis di atas. Oh, jadi yang nulis kitab Yohanes itu. Terus begitu. Ini kata penutup loh. Kok ada kaitannya sama Petrus? Ini kadang lucu. Anda nggak gimana sih? Ini kok masa? Ini Bible-nya. Kata penutup. Ayat 25-nya nggak dibaca? Kok nggak dibaca, Bu? Iya, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Iya, dia dengar dulu.
Dialah murid yang Dialah. banyak nih. Dialah yang tadi di sini kita udah baca itu adalah Petrus. Begitu, Bu. Oh, berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu. Maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Ini Yohanes kita lagi gitu. dibaca tadi. Konteksnya kita lagi baca. Kita lagi baca Iya, tadi. makanya saya tanya. Berarti yang Petrus dibahas itu memberikan kepada Yohanes gitu. ini ceritanya nih Bu nih ya. Ini makanya baca. Iya, saya tanya poinnya aja. Nggak usah berlebar. Udah dijelasin Ibu mau jawaban apa? Saya mau menyimpulkan. Saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus. Aduh, ini orang ini nggak jelas banget. Loh, saya nanya gimana sih? Saya nanya, apakah kan Anda yang bilang? Saya udah Itu jawab, kan Ibu nggak mau. Saya udah jawab, Ibu nggak mau. Saya kasih tahu. mana Anda nggak jawab? Anda nggak memastikan kok. Anda cuma baca ayat dari atas, saya baca lagi. Dia telah menceritakan tentang banyak nih, muridnya banyak tadi di sini, tetapi dia memberikan apa tadi, memfokuskan tentang siapa yang dituju, yang dimaksud tadi. Orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas. Kalau enggak Ibu baca semua dulu dari atas ya. Ulang lagi kalau gitu, Ibu baca sendiri dah. Itu kan nggak ada kaitannya dengan di atas. Itu semua kata penutup. Ada dong, ada. Oh, berarti Anda mau mencatatkan perikopnya. Kalau baca kitab nggak boleh nyomot satu ayat, nggak boleh, harus dibaca semua supaya bisa paham. Ini yang dibicarakan tadi siapa? Ini kan Yesus. Oh, berarti kata penutup tadi. itu enggak, bukan. Anda kalau membuat sebuah buku, kalau ada kata penutupnya, ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu. Padahal itu jelas-jelas kata penutup 24 25 itu adalah kata penutup. Itu tertulis loh. Saya membaca di Bible aplikasi saya ini adalah Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi di sini ya. Tadi itu dari atas kita baca sampai berindil ngebacanya, ya kan? Ya sekalian aja dari Yohanes 1 baca, kan banyak tuh, ada Yohanes Pembaptis diceritain. Oke. Ibu ini mau apa? Mau ringkasnya mau gimana? Ibu mau Ya, saya mau membuktikan kepada Anda kitab siapa yang paling benar, kitab kamu atau kitab saya. Sekarang gini, saya tanya, Hawarion yang Ibu maksud itu siapa? Hawarion Yesus. Siapa? Enggak dituliskan namanya. Enggak dituliskan namanya. Kenapa? Berarti enggak jelas dong. Siapa penulis Injil? Ya enggak penting buat kami. Yang penting bagi kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak penting juga. Berarti bagaimana? Loh, bahaya. Emang apa kaitannya dengan agama kami? Muhammad mana bisa disebut penyempurna kitab Oke, terdahulu. kita buktikan ya, kitab suci siapa yang paling benar, yang bisa dipercaya. Pertanyaan saya, kitab suci Anda itu ditulis oleh siapa? Ibrani, Wahyu, kitab Samuel, itu siapa penulisnya? Sekarang gini aja Bu, saya tanya dulu, jangan nanya terus. Dari tadi udah dijelasin aja Ibu ngotot ya kan. Saya tanya. Kita kan tadi kan mau angkat tema, kitab siapa yang paling dipercaya, kan kita bicara tentang ngangkat kitab temanya suci. apa? Ngangkat temanya tentang muslimah aja Ibu nggak bisa membantah. Kitab suci mana loh? Kalau masalah muslimahan, masalah wanita-wanita, itu Anda mau curhat. Ibu belum. Tadi Anda yang lari-lari. Anda yang lari-lari kan? Saya ngikutin Ibu. Ibu kemana? Ini yang ngasih ayat siapa? Yang ngasih ayat siapa? Ibu sendiri ngasih ayat ya. Ya, kan? makanya saya bilang. Anda makanya sekarang harus balik kepada perikop. Nah, katanya muslimah itu itu terserah Anda, jangan melampaui yang tertulis 1 Korintus ayat 6. Di surga, 1 Korintus 6, jangan melampaui yang tertulis. Gak ada perempuan di surga. Ada dalilnya ada. Kan saya sudah kasih tadi. Bagaimana cara jalannya ke surga? Sebaik-baik kalian, tunggu, saya kasih. Ya kan saya sudah bilang, harus patuh pada suami dan patuh pada Allah, maka kamu berhak walaupun dipoligami. Emang kalau orang muslimah yang dipoligami, kenapa Anda yang marah? Loh, bukan masalah marah, katanya Nabi sempurna, kitab sempurna, masa iya, terus lebih kenapa? Enggak, urusannya gini, kalau ada seandainya sekarang nih, saya mau dipoligami sama suami saya, kenapa Anda yang marah? Emang Anda siapa saya? Bukan masalah, berarti membuktikan. Nah, berarti agama kalian nggak ada solusi. Tahu nggak? Saya akan menceritakan. Kan kamu udah lari-lari dari pertanyaan saya. Gini ya, di dalam Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi. Ketika ada seorang istri yang mandul, seorang istri yang memiliki penyakit yang tidak bisa berhubungan dengan suaminya sementara dia sudah dinikahi, tidak mungkin dicerai dan boleh maka suami untuk menikahi lagi. Jadi itu adalah solusi. Nggak sembarang-sembarangan poligami aja, dan itu syaratnya pun ada. Nggak boleh aja, udahlah satpam mau poligami, emang bisa lu poligami kan gitu? Nggak bisa Mbak, tukang parkir mau poligami, 1 istri aja nggak dihidupin, ya nggak bisa. Jadi harus bisa adil. Adil dalam arti apa? Perasaan, finansial. Kalau nggak mampu ya jangan poligami dong. Jadi gitu dalam Islam. Jadi nggak sembarangan seperti Anda katakan itu. Nah, perempuan, Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. At-Taubah 72, di mana Anda mau menyimpulkan perempuan tidak masuk surga. Sementara di kitab Anda, pesundal itu lebih dulu masuk surga loh. Ayo, udah. Silakan. Mau apapun itu mau bilang ada solusi ya. Di dalam kitab kita ini, walaupun dia mandul Bu, nggak dianjurkan untuk menikah lagi. Itu kasihan. Ya. Gini, manusia di dunia ini patuh peraturan Anda atau peraturan Tuhan?
Apa Anda tahu apa yang terjadi di orang lain? Nggak ada ceritanya Bu di Berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Kenapa Anda yang memberi aturan? Anda yang nggak mau cek. Anda lucu ya. Tadi Anda pengen dipakai rame-rame, terus Anda nggak boleh laki-laki poligami. Anda egois ya. Tadi Anda bilang perempuan kita dikasih, laki-laki banyak-banyak. Yang egois tadi siapa? Yang egois Islam apa Kristen? Kristen yang egois kan Anda yang bilang tadi kan. Kenapa perempuannya nggak dikasih rame-rame? Nggak ada ceritanya perintah poligami, nggak ada Bu. Ayatnya di mana perintah poligami? Emang ada larangannya, minta dalil larangan poligami dong. Nah, perintahnya aja nggak ada Bu, nggak ada. Makanya minta dalil larangannya, boleh. Mana dalil larangannya? Buktinya Abraham itu poligami, Daud poligami. Abraham dalam Alkitab. Daud poligami. Daud juga dimarahin, nggak boleh Bu, dia bertobat. Enggak, dia nggak marah. Buktinya ketika dia menikahi, dia punya Salomo, anaknya mana? Ini ceritanya. Perintahnya saya minta mana dalil larangannya? Saya minta dalil perintahnya, nggak ada. Emang di dalam Islam diperintahkan? Emang di dalam Islam diwajibkan poligami? Poligami ada itu Bu. Gimana? Ya emang wajib gitu? Emang wajib? Boleh di dalam Islam boleh, bukan wajib. Masalah Anda tahu wajib dengan bilang katanya punya solusi Bu. Oh iya, itu solusinya karena ketika ada seorang istri kalau di Alkitab tidak ada Bu, Alkitab nggak ada. Oh berarti nggak ada solusi? Di Kristen nggak ada solusi? Oh solusinya itu adalah nggak ada. Benar-benar taat sama Tuhan, nggak bisa. Emang Anda yakin? Emang Anda yakin kalau semua Kristen perempuannya taat sama Tuhan? Kalau masalah taat sama Tuhan itu urusannya sama Tuhan. Yang ya udah kalau gitu nggak usah bawa-bawa. Nggak ada Bu, saya mau tanya. poligami. Berarti poligami ada. Saya kasih ayat Ulangan 21:15-19. Oke, perintah ya itu ya. Bukan perintah, tapi bahwa Tuhan memberikan hukum bagi orang yang berpoligami. Artinya boleh, Tuhan nggak melarang. Oke, di mana Bu? Di mana? Ulangan 21:15-19. Ulangan, oke. Ulangan 21. Ya, 15-19. Anda mau ya Mbak dipakai rame-rame gitu ya? Mana? Coba, mana ayatnya? Ulangan 21:15-19. Mbak Fatima, kalau Anda masuk surga, Anda mau minta laki banyak-banyak ya? Enggak, kata siapa? Enggak ada ayatnya. Saya kan nanya, bukan ayatnya kan saya nanya. Kan tadi Anda bilang kenapa Mbak Rifa enggak ini perempuan kenapa enggak boleh banyak-banyak kan bicara tentang keadilan, Bu. Bicara tentang keadilan laki-laki dan perempuan. Adil di mana Kristen? Perempuan ada disuruh tunduk. Laki-laki boleh kawin lagi. Laki-laki boleh kawin banyak. Emang rendah di mana perempuan? Berarti Anda pengen perempuan dipakai rame-rame? Oh pengen? Anda pengen dipakai rame-rame? Udah selesai ngomongnya, udah. Ya maka saya tanya, Anda pengen dipakai rame-rame? Saya mau jawab. Ya silakan. Nih, saya kasih tahu Bu ya, pikir waras. Buka ulangan tadi, ulangan 21:15. Sebentar dulu, saya mau jelasin. Ibu kalau ngomong nyerocos aja dan mau dijelasin nggak mau. Anda lari-lari juga kok. Lari dari mana? Ngikutin kamu dari tadi lari mulu. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau misalnya saya beli gelas ya, beli barang satu. Tetapi emang saya beli di toko lain, Emang perempuan dibeli, harga mahal belinya satu dapat satu juga. Nah, berarti lebih murah. Emang Anda mau disamakan dengan barang? Anda mau disamakan dengan barang? Nah, itu wanita muslimah yang mau disamakan. Emang ada buy one get one free gitu ada emang di dalam memang. Emang Anda mau menyamakan diri Anda dengan poligami itu bukan seperti itu. Poligami adalah kehendak antara suami yang apabila istrinya istilahnya tidak merasa keberatan dan ada keadilan, dia sanggup. Kalau suami Anda nggak sanggup, poligami Mbak Fatima. Suami yang poligami itu adalah suami yang pertama secara Ibu di poligami nggak? Ibu di poligami nggak mas suaminya? Saya nggak di poligami. Kenapa? Suami saya nggak mau karena dia nggak mampu. Oh, nggak mau. Kalau seandainya mau, nggak mampu. Gimana, Bu? Suami saya nggak mampu. Bukan nggak mau. Dia mau tapi nggak mampu. Seandainya mampu, terus dia mau, terus gimana Bu? Ibu jangan berandai-andai. Ini bukan berandai-andai. Kalau suami saya tanya dulu. Kalau misalnya suami ibu mampu. Udah saya tanya sama suami saya, Mas mau poligami nggak? Kata dia nggak mau karena dia nggak mampu. Dia takut. Kalau seandainya, memang benar. Emang Anda mau ketemu sama suami saya? Saya tanya dulu. Seandainya, jangan lari. Ulangan 21:15. Seandainya ibu yang mau dipoligami, terus istrinya itu bukan cuma satu, nanti ada 4 gitu, mau nggak Bu? Itu nggak berandai-andai karena kebetulan kami rumah tangga kami bahagia, suami saya baik, dia sayang sama saya dan duitnya juga dikasih ke saya semua, jadi dia nggak pernah tuh. Kenapa ibu katakan baik? Kenapa ibu katakan baik? Karena istrinya satu ya? Bukan, karena dia mencukupi kehidupan saya dan dia mengatakan dia tidak mampu berpoligami, takut akan jatuh ke dalam lembah yang salah. Jadi dia lebih memilih untuk, karena kalau poligami harus adil, dia nggak mampu adil menurut dia. Jadi dia merasa gitu. Dan tolong buka ulangan berarti nggak kayak Nabi. Ulangan 21:15. Oh, Nabi saya mampu, Nabi saya adil, dia mampu. Buktinya nggak ada tuh istrinya yang mampu. Makanya saya perumpamakan. Beda lah, suami saya bukan Nabi. Suami saya bukan Nabi. Sebentar, saya perumpamakan suami ibu, sebentar, suami ibu. Jangan curhat Mbak, ini sama tangga. Kita arisan atau berdiskusi? Jangan kabur, nggak usah. Santai aja Bu, santai. Ini curhat atau gimana ya? Saya tanya dulu, seandainya istrinya ibu, ya punya istri 4, ibu lebih bahagia nggak kira-kira? Kebetulan saya belum pernah merasakan di poligami, suami saya, istrinya saya sendiri, jadi tahu tuh. Saya berdoa di poligami orang semuanya ya.
mudah-mudahan kembali kepada Anda ya. Poligami, Bu. Lah, bukan nggak mau, suami saya bilang nggak mau. Bukan nggak mau. Sekarang gini, kalau suami saya mampu membiayai kehidupan saya, gini, saya masih bisa melayani dia, dan dia kami tidak punya masalah, karena poligami itu solusi. Jadi jangan bawakan pandangan pribadi Anda kepada hukum Tuhan, karena Tuhan memberikan ulangan saya tidak mau kemana-mana. Ulangan 21:15. Ulangan enggak. Misalnya Ibu enggak, ulangan 21:15. Ini mau curhat, kalau curhat saya nggak mau. Ulangan 21:15. Dulu Bu, santai aja. Kenapa sih takut banget bawa dalil katanya? Bu Rifa kalau diskusi bawa dalil. Tadi kitab saya yang dibahas. Dari tadi kitab saya. Ulangan 21:15. Ulangan 21:15. Oke, saya bacakan ya. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, Tuhan Anda saja membuatkan hukum bagi orang yang memiliki istri dua. Di mana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda melarang poligami? Sebentar, Bu. Ini ada perintahnya nggak, Bu? Loh, itu dilarang nggak? Hukumnya aja ada. Hukumnya ada. Mana Bu? Di mana tadi ayat 15? Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, itulah kita perjanjian lama, yang dimana manusia itu gagal ya melakukan hukum Taurat, dan kebanyakan mereka selalu melanggar hukum Taurat. Di sini tidak ada namanya cerintah, makanya berkata apabila. Begitu, Bu. Ya, itu gini loh. Kalau sudah diberikan hukum, artinya berarti boleh. Gak ada, Bu. Hukumnya udah disempurnakan sama Yesus. Berarti Tuhan menarik kata-katanya. Tuhan membatalkan kata-kata dia. Oh, gitu. Hukum Taurat dan sama Injil beda nggak? Taurat sama Injil beda nggak? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya tentang poligami, hukum Taurat dan Injil? Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Apa itu yang dimaksud menggenapi? Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Sesuatu dia katakan gigi ganti gigi, dia genapi hukum kasih. Ya, Oke, berarti Yesus, apa kata Yesus? Dia menggenapi, tidak mungkin satu iota pun dihilangkan. Artinya dia menggenapi semuanya. Dan tidak dihilangkan, Bu. Kita perjanjian lama masih ada di sini. Masih Kalian pakai nggak? Iya kan jadi hiasan doang. Pakai nggak? Saya bukan masalah hukum. Buat apa bukunya ada tapi hukumnya nggak dipakai? Kalau Yesus sudah menggenapi, dia sudah genap. Tidak jadi masalah. Kenapa ada Al-Quran? Al-Quran ngapain? Saya mau tanya, jangan dulu ke Al-Quran, saya mau tanya. Tanya balik. Kamu protes soal Injil. Al-Quran melengkapi semua hukum. Kamu protes soal Injil. Kamu protes soal Injil. Saya nggak protes. Kamu protes soal Injil. Kenapa ada Al-Quran? Makanya Yesus datang sudah menggenapi. Jadi orang yang hidup di bawah kasih karunia Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Begitu, Bu, ya. Oh, berarti segala hukum di Taurat nggak dipakai lagi itu. Larangan-larangan di Taurat nggak dipakai lagi. Boleh berhubungan ini gitu. Oh, gitu. Sudah digenapi oleh Yesus. Apa yang dimaksud dengan digenapi? Tetapi apa yang ada? Kan bertasnya doang gitu. Tulisannya doang yang ada. Iya, Bu. Kertasnya doang yang ada. Makanya ada kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian. Loh, Ibu melecehkan tentang kitab saya, lalu ngapain Al-Quran? Ngapain Al-Quran? Saya ngelecehin, Anda bilang hukumnya tidak ditiadakan. Saya mau tanya, kita bicara tentang hukum, Anda bicara tentang tulisan-tulisan. Melengkapi semua hukum, karena memang Yesus mengatakan. Saya tanya ngapain banyak yang ingin aku sampaikan. Ngapain ada Al-Quran? Untuk melengkapi, menyempurnakan hukum. Apa yang hukum yang mana dari bayi semua yang mana hukum yang mana hukum mulai dari lahir, hukum pernikahan, hukum aurat. Anda punya nggak hukum aurat? Ke-10 hukum firman tahu, Bu? Semua ada apa coba ada Ibu coba buktikan. Oke, bentar, buktikan semua ada. Mana? Sabar. Di dalam kitab Anda ada 10 hukum ya. Baik, di dalam tempat saya ada 1. Jangan berkata kasar, Ali Imran 159. Tahanlah marah, 134 Ali Imran. Berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36. Jangan sombong, Al-A'raf 13. Oh, banyak. Ke-10 hukum, Bu. Isinya apa? Anda baru punya 10, saya punya 100. Ke-10 hukum apa isinya, Bu? Namanya kan menyempurnakan. Tahu nggak sih menyempurnakan? Menyempurnakan itu segala sesuatunya sempurna. Kalau hukum Anda 10, saya punya 100 nih. Ibu, ke-10 hukum itu apa yang disempurnakan Muhammad? Coba tolong disebutkan gitu loh, Bu. Sampai saya udah mau menyebutkan 100 hukum, Anda malah menghentikan saya. Ini saya sebutkan hukum dari mana, Bu? 100 hukumnya dari mana? Dari Al-Quran saya. Kenapa emangnya? Saya mau membacakan. Saya tanya, Muhammad ini menyempurnakan kitab terdahulu kan? Menyempurnakan hukum. Saya baca. 1. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah. Loh, ini saya baca. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu, jangan ngegas. Santai. Ya, santai. Lucu ya, dijawab pertanyaannya ditahan. Nanti lari-lari lagi. Santai. Jangan merasa. Gimana mau santai? Anda saya mau jawab nggak boleh. Jangan sombong. Enggak, saya mau jawab kok. Ya, enggak ada dulu begitu. Emang kami tinggi umat Islam itu kok mengakui menyempurnakan kitab terdahulu kan? Iya apa enggak? Iya.
Betul. Nah kita terdahulu Membenarkan. membenarkan. Anda tahu nggak membenarkan? Ya, membenarkan. Oke, saya baca. Mau tahu yang dibenarkan? Oke, saya akan kasih tahu. Anda siap? Saya akan memberitahu bahwa ada perbedaan Septuaginta dengan kitab Anda. Berarti membetulkan Al-Quran. Oke, saya kasih tahu ayatnya. Siap ya? Oke, Mbak, buka. Saya kasih link kepada Anda. Tolong Anda share screen lewat Bang Rudiones atau di mana nih saya buka nih. Anda baca di dalam Tanakh Yesaya 63 ayat 9. Bacakan langsung aja, Bu. Itu yang Tanakh. Bunyinya saya mau membuktikan bahwa kitab di Tanakh itu dikatakan bahwa yang menyelamatkan adalah malaikat, tetapi di Septuaginta yang menyelamatkan bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Nah, mana yang betul antara Septuaginta dengan Tanakh? Saya tanya, ini masalahnya Ibu mau menyempurnakan apa sih? Poinnya saya mengatakan bahwa ada kitab Anda sudah dikorup. Kitab Anda sudah dikorup, maka Al-Quran membetulkannya. Saya akan membuktikan kitab Anda sudah dikorup. Oke. Anda tahu arti korup nggak? Gini aja deh, Bu. Ibu tuh harus jangan lari. Anda tahu arti korup nggak? Tadi saya tanya. Saya sudah jawab. Menyempurnakan kita terdahulu. Apa yang menyempurnakan dan membenarkan atau membetulkan? Ini saya lagi dalam prosesnya. Anda kenapa takut? Oke, saya akan tadi saya mau nyebutin 100 hukum, Anda nggak boleh gimana sih? Ini saya mau menunjukkan bahwa Al-Quran membetulkan kitab Anda yang sudah dikorup. Oke, saya sebutkan. Yang disempurnakan Muhammad. Ini gimana sih mentang-mentang channel Anda sewenang-wenang deh. Saya mau ngomong tapi Anda halang-halangi. Oke. Akanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah pada orang tua atau ibu bapamu. Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tuamu. Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapakmu tanpa izin. An-Nur 54. Ini panjang 100 loh, mau disebutin semua. Nah, ini masalahnya itu semuanya di dalam Perjanjian Baru sudah ada semua, Bu. Ngapain? Emang ada kayak gini? Tunjukin. Coba tunjukin baik hukum aurat. Pertama dan yang kedua apa, Bu? Hukum aurat. Oh, katanya semua yang 100 ini udah ada di Perjanjian Baru. Orang punya akal mana? Bu. Hukum aurat mana? Hukum perceraian mana? Hukum perceraian mana? Hukum warisan mana? Hukum jual beli mana? Enggak boleh cerai, Bu. Cerai itu paling boleh kata Yesus. Boleh kata Yesus. Enggak ada. Boleh kata Yesus. Bagi yang berzina boleh. Ada. Oke, bentar. Oke, sebentar. Saya kasih dalil dulu. Itu bawahnya ada ya, ayatnya ada ya di bawahnya ya. Ada ayatnya itu. Ada lanjutannya itu. Itu kamu jongkel itu. Sabar. Jangan mengingini istri orang lain. Kayak misalnya gini, Bu, jangan ada Allah lain. Ya, jangan menyembah berhala. Waduh, itu mah saya katakan mah di situ mah Muhammad mah semuanya melanggar semua di situ. Jangan membunuh. Ayo, Muhammad. Siapa yang membuat patung? Ayo, Kristen atau Islam yang membuat patung? Siapa gak ada? Kristen atau Islam? Itu patung Yesus bukan patung itu. Itu patung Yesus gimana? Bukan untuk disembah. Oh, gitu. Sudah jelas dikatakan. Berarti Katolik sesat. Oh, kalau saya nggak bisa ngatakan Katolik bebas. Berarti benar dong. Berarti Katolik benar dong. Berarti Katolik benar dong. Yang punya patung Yesus siapa? Yang punya patung siapa? Katolik bukan Kristen. Yang punya patung siapa? Katolik. Oh, berarti Katolik. Oh, berarti Katolik itu tidak mengakui Yesus. Berarti Katolik sesat. Oh, Katolik sesat itu. Berarti oh, ya udah gitu aja. Enggak, saya enggak mengatakan sesat. Berarti menurut Anda kan enggak boleh. Yang nyembah berhala siapa, Bu? Yang nyembah berhala siapa? Coba tunjukin kalau kami menyembah berhala. Tunjukin dalilnya. Tunjukin dalilnya. Salat ngadep kemana? Ibu salat ngadep kemana? Iya, nabi-nabi dahulu juga berdoa menghadap kiblat. Nabi Daud juga menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Oh, kiblatnya yang pernah kita buka. Perasaan dari tadi banyak banget dalil yang ingin saya sampaikan. Anda tuh menghentikan saya untuk tadi ngotot. Tunggu, saya mau ngasih dalil dulu. Berharga. Ngomongin masalah berhala ya. Umat Islam semuanya harus sujud, ruku ke situ. Tunggu, masa iya, tapi tunjukkan dalilnya bahwa itu adalah Allah. Sebagaimana kalian musyrik menyembah manusia yang katanya menjelma jadi Tuhan yang menjelma jadi manusia tapi mengatakan menyembah Tuhan balik lagi. Yang musyrik itu kalian. Kami tidak pernah mengatakan bahwa yang kami Ka'bah itu. Sekarang tanya, saya minta dalil. Anda, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Yesus bukan manusia. Dia mengatakan aku anak manusia 81 kali di dalam kitab Anda. Emang saya percaya siapa Anda? Firman yang jadi manusia, Bu. Dia lahir dari manusia bukan? Dia lahir dari Firman. Ya, betul. Dia adalah firman. Oh begitu. Berarti Yesus yang mengatakan dia ada anak manusia berarti bohong. Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi kata-katanya ya. Sebentar ya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu. Yesus mengatakan dia anak manusia. Saya kasih tahu ayatnya ya. Saya kasih tahu ayatnya. Coba. Ya. Yesus mengatakan dia anak manusia, berarti dia bohong. Udah jawab aja, udah. Emang dia menjadi anak manusia, Bu? Dan dia saya tanya, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Tuhan Yesus manusia bukan? Manusia, Bu, ya. Ini ya, Bu ya. Baca ya, Bu ya. Sebentar saya screen ya. Saya screen dulu ya.
Saya tanya, Yesus manusia bukan? Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi menjadi anak manusia. Aduh, Bu, ini ya. kabur lagi nih. Saya mau ngasih adat buyar saya ya. Pintar kan Anda mengalihkannya. Anda kabur-kabur terus Tidak, memberikan Bu. Santai dalil. saja, Bu. Santai saja, Bu. Enggak, Bu. Santai aja. Ya. Ya, ini ya, Bu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini dia harus menjadi anak manusia, Bu, sebagai seorang putra ya. Itu telah lahir apa akan lahir? Putra. Itu di zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Memang ini nubuat telah lahir. Ini nubuat, Bu. Yesaya ini ada kitab nubuat. Kata telah Yesaya adalah lahir, kitab nubuat. Iya. telah lahir Kitab dengan nubuat. akan lahir sama nggak? Bu, gini Bu, ini kitab nubuat yang dia akan Ya, lahir. saya Dia nggak telah peduli. lahir. Telah lahir Ini mana? ditanya. Mana akan lahir? Mana akan lahir di situ? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini maksud dia mengatakan masa yang akan datang itu. Berarti Ibu harusnya siapa? bukan telah lahir, berarti akan Oke, lahir. Kenapa di situ Tidak tertulis aja. telah Kalau lahir? gitu gini aja. Ibu ini siapa? Menurut Ibu ini siapa kalau begitu? Siapa? Lah, saya membaca teks tertulis karena di kitab Anda terjemahannya begitu. Seorang anak telah lahir dan itu di zaman Yesaya, berarti anak itu karena telah ini lahir. Yesaya. Karena ini adalah kitab Yesaya, kitab yang Iya. bernubuat. Kitab Ya, di nubuat. situ kan tertulis telah lahir. Dia melihat sebab seorang anak telah lahir. Dia melihat pada saat itu dia melihat. Pada saat itu dia telah melihat seorang anak telah lahir. Dia bicara seperti itu kepada bangsa Israel. Ya. Ini bicara Telah tentang lahir nubuat. itu sudah akan Sudah lahir Bu, sama ini seperti mengatakan saja. sebab telah lahir. Lambangnya disebutkan penasehat ajaib siapa Bu? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai siapa Bu? Muhammad ini. Kapan di dalam perjanjian baru? Kapan Ada di perjanjian di baru Muhammad Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Ya mana di perjanjian baru Yesus dipanggil Bapa yang kekal? adalah satu. Aku dan Bapak adalah Di dalam satu kitab juga. Anda Itu juga. satu apa? Satu apa? Yohanes 10 ayat 30 Bu. Satu apa? Satu pribadi dong Bu. Satu pribadi itu Kenapa? satu apa? Satu pribadi gimana? Dia berarti Bapa itu turun ke bumi. Nih baca lagi ya Yesaya ya Bu ya biar paham ya. Seorang anak itu telah lahir, itu Bentar. telah lahir tulisannya, bukan akan lahir di Itu situ telah nubuat lahir. Bu, dia penglihatan, dia melihat itu telah lahir. Ya udah, Dia kalau melihat begitu telah lahir dengan akan lahir sama berarti menurut kalian. Dari mana Saya Anda tanya tahu? makanya tadi siapa itu makanya kalau memang nggak mau terima Ibu harus bisa menafsirkan itu Yehezkia, siapa. Yehezkia. Menurut orang Yahudi itu Yehezkiel. Yehezkia. Oh iya, Yehezkia. sebagai Bapak yang kekal. Bukan menurut saya nggak mau kurang ajar mentafsirkan kitab orang Yahudi, terus menubuatkannya sembarangan mencoma-coma, saya nggak mau. Itu kitabnya orang Yahudi dan orang Yahudi mengatakan itu bukan untuk Siapa? Yesus tapi Yehezkia. Itu Siapa kitab orang Yehezkia? Yahudi. Itu kitab Sebagai orang apa Yahudi. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Sebagai Tunggu, Bapak yang Anda kekal mau dia? mengatakan sebagai Allah yang Bapak Allah yang kekal. Di dalam kitab Anda banyak nama-nama Tuhan itu disematkan, bahkan Nah, tempat-tempat pun disematkan nama Tuhan juga. Jadi Itu gitu ya. namanya Di dalam sembarangan. kitab Anda, di Emang dalam Yesaya, enggak, emang tunggu, Yesaya, di dalam kitab Anda, Emang nama Yesaya Tuhan pernah itu sudah ngaku? banyak disematkan kepada manusia. Emang Yesaya pernah ngaku sebagai Bapak yang kekal, Raja damai. Di mana Yesus mengaku kalau dia Bapak yang kekal? Aku dan Bapak adalah satu. Dan dia juga mengatakan kepada muridnya, Oke. Bapak jadikan mereka Kalau muridku gitu, satu sebagaimana aku satu. kita Berarti baca Yesus Yohanes muridnya ya. jadi Bapak kekal juga. Kita baca Yohanes ya Bu ya, sebentar ya, sabar ya. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 58. Kita lihat. Nih Bu, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Menurut Ibu gimana nih? Kalau Yesus Melkisedek manusia. tidak berawal tidak berakhir. Melkisedek Nah, iya, Tuhan saya dan tanya. adil dah. Iya, saya tanya, ini Yesus bisa bicara seperti ini loh Bu. Ya karena memang segala sesuatu itu di lahul mahfuz memang dalam Islam pun juga percaya. Aduh. Jadi Yeremia pun Kalau ada. begitu, ini Tuhan sudah dia, mengenal kalau Yeremia. begitu, Muhammad bukan nabi penyempurna, dia kalah jauh sama Yesus. Buktikan, ya. buktikanlah Ini siapa saya yang memenuhi buktikan. nubuatan nabi palsu. Mana buktinya? Ini nih Yesus nih. Yesus Mana? berkata seperti ini gimana? Apa Ini Ibu kata gimana? Coba terima. Aku berkata kepadamu Apa katanya? sebelum Kata Abraham Yesus jadi, kepada aku mereka, telah aku ada. berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terus kenapa? Melkisedek berarti juga Tuhan. Iya Bu, Melkisedek itu adalah imam. Imam yang bahkan Dia lebih dihormati hebat oleh daripada Yesus, Abraham. Dia lebih hebat daripada Yesus loh dia loh. Dia tidak Melkisedek berawal tidak berakhir. dia belum menjadi sebagai orang yang menyatakan namanya. Oh berarti Nama dia lebih Tuhan. hebat dari Yesus. Dia siapanya Yesus, Kata saudaranya siapa Yesus. Bu? Yesus itu siapa? Yesusnya siapa nih Bu nih? Coba nih. Yesus nggak ada di perjanjian lama nggak ada. Yesus Nih, nggak ada. Nggak Kalau dikenal Yesus ya udah. di zaman Kalau misalnya Herodes. aku dan Bapak adalah satu tadi Ibu menurut Ibu apa? Aku dan Bapak adalah satu, aku dan Bapak ya, bukan aku dan Allah ya. Aku dan Bapak Aku adalah dan satu. Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun mengatakan, jadikanlah Bapa mereka satu seperti engkau dan aku satu. Artinya menurut Anda kalau itu satu dalam pribadi, berarti Yesus juga meminta muridnya dijadikan Allah juga gitu.
Tidak dong, beda lagi. Nah, ketika orang diselamatkan sama Tuhan, ya, kita memiliki keselamatan itu. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku ada tinggal di dalam kamu. Tetapi ini dia bicara tentang pribadinya sendiri, yang dimana dia adalah yang Alfa dan yang Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, apa buktinya dia yang terdahulu yang terkemudian? Nah, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia nggak bisa seperti ini. Aku ada sebelum Abraham jadi, itu nggak bisa. Melkisedek tinggal di mana, Bu? Melkisedek tinggal ada hidup. Anda mengatakan ada hidup di sini, Bu. Melkisedek ya, ada hidup di perjanjian baru. Artinya di dalam kitab itu berarti kitab perjanjian lama itu salah berarti. Yang bilang salah siapa, Bu? Saya tanya Ya, Melkisedek. Saya mau tanya. Saya tanya Melkisedek ada hidup di perjanjian baru apa enggak? Berarti kalau nggak ada di perjanjian baru berarti dia nggak ada. Berarti itu salah. Makanya saya bilang kita membahas Yesus. Kita membahas Yesus. Iya, Anda kan bilang Yesus itu kalau hebat dari seandainya Melkisedek ada di perjanjian baru, nah barulah kamu bisa ngomong begitu. Tuh, ini yang kita gitu? bahas. Ya? Enggak, lucunya emang ada. Melkisedek pernah ngomong, aku Alfa dan Omega. Dia kan tidak berawal dan tidak berakhir, lebih hebat daripada Alfa dan Omega. Alfa Omega berarti adalah ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Yesus Ibu tahu nggak Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu siapa? Ayo tunjukin kepada saya siapa Melkisedek. Nah, makanya Ibu ngomongin Melkisedek ini kita akan lari ke jauh-jauh, lompat ke sana kemari. Ini aja Ibu tolak. Ini aja Ibu tolak. Gini loh. Yesus anak Maria, anak manusia yang mati digantung di tiang salib. Oke, tapi kok dia udah ada ya sebelum Abraham jadi ya? Gimana dong? Ya sama, Melkisedek juga betul. Melkisedek lebih hebat lagi daripada Yesus. Kalau begitu gini aja Bu ya. Kalau gitu Ibu harus bilang bahwa Yesus ini bukan manusia gitu ya. Gitu ya? Saya yang harus mengatakan Yesus bukan manusia. Yesus anak manusia. Sebelum Abraham jadi ada loh dia, sudah ada loh. Nah, jangan-jangan itu Yeremia juga, Yeremia sebelum lahir juga dikenal Tuhan. Bu, jangan-jangan jadi Melkisedek memang Yesus gimana, Bu? Mana? Ayo. Tunjukkan kalau itu Yesus, mana buktinya? Bukan masalah nunjukkan ayo Yesus tidak. Ya, Ibu harus tahu kronologi sejarahnya. Anda kenapa dia kitab Amsal? Ya, Keluaran nomor 2 ya. Ibu baca Keluaran nomor 2 ya. Baca dulu ya kalau gitu ya. Jadi Melkisedek Yesus gitu. Oh, menurut Ibu siapa? Ya mana gua tahu, bukan kitab gua. Oh, kalau nggak tahu jangan komen. Kalau nggak tahu jangan komen dong. Sekarang gini poinnya ya. Anda bilang Yesus lebih hebat karena Alfa dan Omega. Sementara ada yang lebih hebat lagi tertulis di kitab Anda nggak mau menuhankan dia. Itu Si Melki lebih tinggi daripada Yesus yang cuma Alfa Omega 3. Kalau begitu Allah kamu berarti Alfa dan Omega berarti lebih rendah dari Melkisedek ya? Allah saya tunjukkan bahwa saya lebih rendah daripada Melkisedek. Kan itu kan bukan kitab saya. Kitab Melkisedek itu kan bukan kitab saya. Asmaul Husna katanya Allah saya segala-galanya. Alfa dan Omega. Allah saya segala-galanya. Kalau begitu lebih rendah daripada Melkisedek dong. Ya enggak? Emang Melkisedek ada di Al-Qur'an? Emang ada di Al-Qur'an Melkisedek? Tadi bilang katanya kalau Alfa dan Omega katanya itu lebih rendah. Sejak kapan? Ini kan di dalam kitab PB Yesus, di dalam kitab perjanjian lama ada Melkisedek. Sorry Dori ini. Di dalam kitab kami nggak ada tuh Melkisedek. Sorry ya. Jadi jangan bawa kitab kamu ke kitab saya. Oh, Ibu tadi bilang katanya Alfa dan Omega itu lebih rendah. Berarti ya secara tidak langsung Ibu merendahkan Allah Ibu begitu. Enggak, di dalam kitab enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab saya karena nggak ada Melkisedek di dalam kitab Anda. Itu Yesus Alfa dan Omega doang. Sementara di dalam kitab PL Melkisedek tidak berawal tidak berakhir. Yesus Alfa dan Omega lebih rendah. Itu menurut kitab Anda. Menurut kitab Anda. Lebih rendah. Alfa Omega dong, lebih rendah. Menurut kitab Anda iya. Dia adalah Tuhan yang mengawali dan yang mengakhiri. Apakah itu lebih rendah? Yang mengawali. Itu yang tidak berawal tidak berakhir malah lebih hebat lagi. Melkisedek kan sudah bilang. Saya tanya ini, orang yang awal dan yang akhir ini lebih rendah apa lebih tinggi? Saya tanya. Yang ada, saya justru nanya balik. Yang tidak berawal tidak berakhir itu lebih hebat daripada yang berawal dan berakhir. Itu di dalam kitab Anda tertulis dan di dalam kitab kami tidak ada tertulis. Yang berawal, yang berakhir, yang tidak berawal, yang tidak berakhir itu siapa? Di dalam kitab Anda kan Yesus. Yang awal itu bukannya tidak berawal, yang awal malah. Ya, sementara Yesus tidak berawal, si Melkisedek tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, yang tidak berawal ini Ibu tahu nggak soal ciptaannya dia? Kenapa dia tidak sih ini? Nah, ini tahu kan Nih, kalau begitu nih baca ya di ayat selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Tuhan ini huruf kapital besar ya, artinya kan beda. Aku telah menampakkan diri. Tuhan ini Adonai Bu, YHWH ya ini ya, YHWH ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri ya Bu. Dia belum menyatakan diri Bu namanya. Walaupun dia udah mengaku sebagai YHWH. Tetapi dia belum menyatakan namanya. Nah, menurut Ibu ini siapa? Kira-kira kapan dia menyatakan diri itu kapan? Ya, tunjukin aja kalau ada umat Yahudi menyembah kepada Tuhan yang punya 3 pribadi yang nuzul ke dunia menjadi manusia terus mati di tiang salib. Itu aja gampang. Saya tanya Bu, kapan menurut Ibu tuh dia menyatakan diri? Kapan?
Menyatakan diri ini menyatakan bagaimana dia nongol ke dunia terus berubah. Tada, gue Tuhan nih gitu. Menyatakan namanya Bu. Ini nih, makanya baca Bu, jangan Apa, alergi baca. emang oke. Nama Tuhan Anda siapa sekarang saya tanya? Yesus Kristus Bu. Yesus itu berasal dari apa? Yesua. Karena baca di Juru kita selamat perjanjian lama. Karena Allah kita mau dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia adalah juru Selesaikan selamat. saya ngomong dulu dong. Gue ngomong dulu ya. Ya, Juru gimana? selamat tahu siapa? Juru selamat dalam bahasa Ibrani-nya apa? Apa dalam bahasanya apa ya? Mosia. Bu, ya? Oh, Mosia. gitu. Oke. Jadi Mosia itu sudah banyak di dalam kitab perjanjian lama, bahkan Musa pun dikatakan Mosia. Nah, sekarang Anda mau mengatakan bahwa Tuhan menyatakan namanya yaitu Yesus. Sekarang gue tanya, kenapa itu nama Yesua banyak banget di kitab PL? Kenapa nama Tuhan diberikan kepada banyak orang? Yesua bin Nun, Yesua ini, Yesua itu. Dan anehnya nama Yesus itu bahkan nama kriminal pun ada, Yesus Barabas. Lu bayangin nama Tuhan dipakai-pakai orang. Bu, tadi kan udah dibilang. Jadi yang namanya Yosua itu juga bukan hanya pakai bin-bin itu, beda Bu ya. Jadi di sini dia harus punya nubuatan. Yosua nama Tuhan lu apa enggak, Mbak Fatimah? Iya, Yosua nama Tuhan Anda apa tidak? Oke, kalau Anda mengatakan nama dia belum dinyatakan, berarti nama Tuhan Anda sudah dinyatakan kepada Yosua lagi. Kedatangannya Yosua tidak ada di dalam perjanjian baru. Dia tidak ada di dalam kitab Injil. Ya, jadi Yosua di dalam perjanjian lama berbeda. Yang penting namanya. Karena Yosua bukan Mesias. Jadi yang dimaksud di sini nama adalah Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Mesias banyak. Mesias banyak. Mesias banyak. Mesias banyak siapa aja, Bu? Oke. Daud Mesias yang diurapi. Mesias itu banyak. Daud adalah Mesias juga diurapi. Aduh, Mosia banyak. Ehud adalah Mosia juga. Ibu dapat ayat di mana sih, Bu? Oke, saya tunjukin ayatnya. Sabar. Silakan. Oke. Apakah Yesus punya Daud punya gelar Mesias? Coba ayatnya di mana? Daud itu, Anda tahu nggak arti Mesias? Ya, yang diurapi, Bu. Terus? Daud diurapi apa enggak? Memang diurapi, tetapi beda. Apa bedanya? Tidak punya gelar Mesias. Kita bicara tentang Mesias. Mesias itu di dalam PL 1 Samuel 9:16. Kalau begitu, baru gue mau jawab. Kalau begitu, baru gue mau kasih dalil. Gimana sih? Elisa 1 Raja 19:16 juga. 1 Samuel Daud 16 juga. Kores di Yesaya 4:51. Nah, sekarang Mosia di dalam Yesaya 19:20 itu Musa menjadi Mosia. Di dalam Ehud hakim-hakim Ehud juga adalah Mosia. Aduh, mana Bu? Mana sih? Kita mana di sini? Buka Yesaya 19:20. Yesaya 19:20. Tentang Yesaya. Mana tadi Yesaya? Yesaya berapa? Mosia ya. Yesaya 19:20. 19 ayat 20 ya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Nah, kitab Yesaya itu kitab apa, Bu? Emang kitab Yesaya kitab apaan? Kan itu bukannya kitab Bu. Kitab nubuatan nih, Bu. Kitab para nabi. Emang yang minta penindas tentang juru selamat. Ya, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Emang itu di tanah Mesir gitu? Tentang mana itu nih? Akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan. Ini beda lagi. Juru selamat oleh orang-orang penindas. Musa beda. Baca bahasa Ibrani-nya itu Mosia. Ini mengirim seorang juru selamat. Bu, dengar ya. Ini mengirim seorang juru selamat. Ini beda. Ini menceritakan tentang Musa ketika dia dipakai Tuhan untuk menjadi juru selamatnya orang bangsa Israel terhadap berarti dia Mosia. Bukan dong. Dia berarti. Beda dong. Kalau begitu bukan. Baca kitab Seferianya tanahnya. Atau Ibrani baca. Nabi kamu bagaimana nabi kamu? Nabi kamu apakah Musa itu punya gelar Al-Masih? Sekarang gini, yang memberi gelar Al-Masih itu, yang diberi gelar Al-Masih di dalam Islam itu cuma Nabi Isa Islam, tapi di kitab kamu tertulis bahwa Musa adalah Mosia. Lalu apa hubungannya dengan saya? Ceritanya beda. Ini nggak ada Mesias, nggak ada tulisnya disebut Mesias. Anda tahu nggak Mosia itu artinya apa? Apa artinya? Oke, Mesias memang beda. Mesias itu artinya yang diurap. Itu kalau Mosia artinya juru selamat. Bedanya di mana? Juru selamat apa? Juru selamat apa? Artinya? Ya, yang tukang menyelamatkan lah. Masa juru parkir? Tukang menyelamatkan untuk apa nih? Untuk apa nih? Juru selamat kemana nih? Ini gue nggak peduli, yang penting Musa di situ Mosia. Artinya sebelum Yesus ada, sekarang gini, poinnya, sekarang gini, poinnya adalah sebelum Yesus sudah ada Mosia. Misalnya kayak Keluaran 3 ayat 14 mengatakan sebelum Yesus Mosia udah ada. Aku kepadamu. Beda Bu, Al-Masih. Sebelum Yesus jadi Mosia, yang lain Mosia udah banyak. Ehud juga jadi Mosia di Hakim 3:15. Mesias Bu, bukan Mosia Bu, Mesias Bu.
Ya, kalau Mesias itu beda. Mesias. Mesias gimana sih? Masa saya harus ngajarin Anda bahasa Ibrani? Nah, Mesias itu iya, Mesias makanya. yang diurapi, Dia Mesias juru beda. selamat. Emang apa Gelarnya arti sama Mesias? Musa beda, Ya, Bu. Gelarnya sama Musa beda. Oh iya. Jadi Yesus Gelarnya apa? sama Musa Yesus beda. apa? Mesias, Ya, Yesus Bu. apa? Mesias, Bu. Oke, Daud Mesias. Daud Mesias. Bukan, Bu. Bukan beda. Arti Mesias Dia apa? nggak punya gelar masih. Arti Mesias apa? Aduh, Arti masalahnya Mesias apa? diurapi ya, Bu ya. Masa diurapi, bolak-balik ya, diurapi. Memangnya itu Ya. gelar, sebuah gelar. Beda, Bu. Ini gelar masalah diurapi Apa dengan bedanya? Mesias. Mesias yang akan datang. Beda, Mesias yang akan datang. Ya, arti Oke, Mesias kita itu baca. apa? Baca Arti Yesaya Mesias itu 48 ya. apa? Nah, Bolak-balik saya ya mau tanya, nanya, arti saya udah Mesias nanya itu ya. apa? Yang diurapi, Arti Bu. Mesias apa? Oke. Yang diurapi, Bu. Mesias yang bergelar Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama ada apa enggak? Ya, Bu ya, baca ya. Nih, baca. Yesus juru selamat atau yang diurapi sih? Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Beda Juru selamat tadi bahasa Ibu Ibrani baca, apa? Juru selamat. Juru selamat Juru selamat. bahasa Ibraninya apa? Juru selamat untuk orang Mesir beda ya, Bu ya. Juru selamat untuk orang Saya bahasa tanya, Israel saya itu nanya itu. beda. Bahasa Juru selamat Ibraninya itu juru yang selamat apa? menyelamatkan. Juru selamat itu Iya. menyelamatkan beda, Bu ya. Bahasa Hei, Ibraninya baca, Bu. apa? Biar bisa paham. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Ibu, menurut Ibu ini siapa yang ngomong? Makasih ya, makasih banyak ya. Berarti benerlah kata Tuhan Bani Israel ini, dia tidak berubah karena dialah yang tidak bisa dideskripsikan. Tiba-tiba kalau ada Tuhan baru yang lahir di zaman Herodes, berarti itu bukan Tuhan karena kemudiannya? dia Tuhan mengatakan, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Berarti Yang terkemudian. tidak ada Yang lagi Tuhan terkemudian. yang lahir Yang di terkemudian zaman berarti datang. Herodes. Yang terkemudian datang Ya. ya. Yang terkemudian ini Terkemudian, bagaimana? terkemudian ini maksudnya bagaimana? Loh, kan dia yang Alfa dan Omega. Berarti dia yang terkemudian yang datang. Dia Bu. maksud Alfa dan Omega menurut Anda ini apa? Definisinya dia yang mengawali, dia yang mendahului, dan dia yang terkemudian. Terus? Yang kemudian artinya bicara tentang kedatangannya. Dia telah datang. Ini Terus sesuai dia datang, efeknya terus dia datang gimana gitu? Bentar, Bu. Nyotos terus ya. Keluaran 6 ayat 2 tadi mengatakan apa? Dia telah menyatakan namanya. Dan Kita dia bicara berkata tentang bahwa dia Mesias dan Mesias. aku yang tetap sama. Aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Artinya ketika dia dia tetap datang sama. ke dunia, aku datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah dirinya sendiri. Mana yang kemudian itu. jangan menambahi di dalam 1 Korintus itu nggak boleh. Jangan engkau melampaui yang tertulis. Di mana dikatakan Tuhan perjanjian lama akan berubah jadi manusia? Mana? Bu, ini Bu baca. Ini Bu baca, Bu. Tadi Yesaya 9 ayat 5 Ibu tolak. Maunya apa? Mana dia Udah. jadi manusia mana? Selesai. Kita lari ke Al-Qur'an saja karena Ibu sudah nggak mau. Saya tanya Ibu dulu nggak mau udah berapa menerima pertanyaan. Ini penjelasan. udah saya catat loh poin-poinnya nggak Anda jawab. Di mana dinyatakan bahwa Tuhan perjanjian lama akan berubah jadi manusia? Oke, tadi Yesaya 9 ayat 5 mau ya? Siap ya? Tadi ya? Di mana di Jangan situ tolak kalau lagi ya. Tuhan mau berubah jadi manusia? Oke. Kalau cuma ayat gitu masa juga bisa. Oh, ini ada tulisan terkemudian, ada tulisan terakhirnya. Berarti ini Yesus. Ya, saya juga Ya, bisa kayak Ibu gitu. baca. Aduh. Ibu baca nih, baca. Apanya yang mana nih? Yang ayat berapa? Coba buka, Ibu buka kamera deh. Seorang anak telah lahir untuk kita. Saya tanya, telah lahir itu dengan akan lahir beda apa sama? Udah, Oke, makan dulu sana. sorry aku minum ya. Ibu buka kamera deh. Ya, Ibu buka kamera. bentar. Nah, Ibu ini siapa? Yang dimaksud ini siapa? Yang punya gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Saya Bapa tidak yang bilang, saya kekal. bisa memberikan Ibu, kepada kalau ditanya, Ibu jawab saja. Kalau ditanya jawab aja, nggak usah ngalor ngidul. Saya tanya nih, seorang anak telah lahir untuk ke dunia, yang telah lahir ke dunia ini, Ibu jangan nyerocos ya. Ibu jangan nyerocos. Anda tanya nggak sih? Ya, saya tanya. Nah, Nah, Ibu harus jawab ini. Ini yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai ini siapa? Gelarnya siapa? kata orang Yahudi itu Yehezkia. Pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Sebentar, Ibu tanya katanya Yeskiel, apakah Yeskiel pernah mengaku penasihat ajaib, Yeskia. Allah yang perkasa? Yeskiel, Yehezkia. apa dia pernah mengaku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai? Dia pernah begitu? Pernah ngaku itu? Di dalam kitab perjanjian lama, orang-orang yang diberikan nama Tuhan itu banyak. Bahkan sebuah tempat suci pun dipanggil dengan nama Saya Tuhan. tanya Saya Ibu, punya Yeskiel dalil. pernah ngaku nggak? Pernah ngaku ngomong ini nggak? Pernah ngaku dia dipanggil atau dia ngaku di situ tertulis? Dia ngaku nggak Nah, di bahwa sini. aku lah Bapa yang Gelarnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini siapa Bu? Kan dia seorang anak laki loh. Dia lahir seorang laki-laki Bu. ini kitabnya orang Sebab Yahudi. seorang anak Orang telah Yahudi, lahir ini untuk adalah kita. Seorang Oke, putra saya telah ini ya. diberikan Saya untuk mau kita. menjawab. Memangnya Benar, Yeskiel, benar. dia pernah mengaku jadi Tuhan dan juru selamat. Dia pernah mengaku juru selamat. Apakah dia dipercaya sama orang pada waktu itu dia sebagai juru Juru selamat selamat manusia? gimana sih? Ini juru selamat apaan sih? Anda pertanyaan Anda apa Oke. poinnya? Memangnya tuh Ibu nggak ngaku bahwa Yesus juru selamat?
juru selamat untuk Bani Israel yang ngaku saya, dia untuk Bani Israel memang. Kenapa emang? Tidak, Bu. Salah, Bu. Ibu nggak mau terima kenyataan Salah saja. mana? Dia yang Salah. mengakui kok aku untuk domba yang dari Bani Israel. Lalu? Dari Bani Israel ya, dari ya. Ibu tahu nggak? Iya. Tuhan tuh memilih bangsa Israel untuk menjadi saksinya. Apa sih? Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi pilihannya. Ibu paham nggak? Terima Tahu nggak? di dalam Al-Quran juga ada Nah. Bani Israel menjadi bangsa yang terpilih. Emang kenapa? Nah, kalau begitu, ketika Tuhan ada di bangsa Israel, Dia mengutus para muridnya ya untuk menjadi saksi-saksinya, maka Dia berbicara, ya ini berbicara untuk pergi ke seluruh dunia, pergi untuk ke seluruh dunia, ya semua orang untuk mengabarkan Injil dan bahkan untuk menjadikan Anda ngomong apa semua sih? bangsa Poinnya Anda muridnya. Sebenarnya berantakan banget. Ini kita ngomong apa? Poinnya apa? Loh, dari tadi nggak ngerti poinnya apa bagaimana? Yang punya gelar tadi Kan sudah jelas. Allah perkasa siapa? Nah, Ibu Saya sendiri mengatakan tadi bilang menurut orang apa? Yahudi, menurut orang Yahudi itu adalah Yehezkiah. Tapi saya nggak mau lancang mentafsir kitab orang Yahudi, paham? Menurut Itu Yahudi, kitab orang Yahudi. Ya. Yeskia, lalu Yeskianya pernah nggak di situ dianggap sebagai Bapak yang kekal, Raja Damai? Jangankan Nasihat Yehezkiah, bait suci pun dipanggil dengan nama ada dalilnya. Kalau Jadi Anda seorang bisa laki-laki, dia seorang laki-laki lahir. Dia lahir seorang bait suci itu. di situ kan Bait buktinya sucinya telah lahir. lahir kan? Dia telah Di lahir. situ Siapa kan. itu manusia? Manusia itu siapa, Bu? Yang telah lahir. Yahudi, Yehezkiah gimana sih? Oh, apakah Yeskiel itu diakui sebagai Bapak yang kekal, Raja Damai, Juru Selamat? Banyak, saya sudah katakan banyak nama Bukan orang. masalah banyak. Nama Tuhan. Siapa? Banyak itu siapa? Masalah banyak itu siapa? Jangan ngomong Itu banyak-banyak melulu Sabar, dong. saya nggak bisa. Anda kan loncat-loncat, kita nggak ada tema, kita nggak ada moderator. Saya nggak ngikutin bisa kamu. ngikutin. Makanya saya minta satu. Jadi Anda ketika minta, nggak mungkin saya langsung dalil. Kita udah kemana-mana. Saya minta satu tema, Anda kasih. Saya minta moderator, Anda nggak kasih. Anda memang mau loncat-loncat. Saya disuruh bangun Loncat diri dari harus mana? boleh. Saya minta ngikutin kamu. Moderator nggak Saya boleh. ngikutin kamu, Bu. Saya Pak. mau Saya kasih ngikutin dalil kamu. dulu, sabar. Saya kasih dalil dulu, sabar. Ya, Oke. oke, tunggu. Tunggu ditutup lagi. Saya pernah membaca di kitab Anda bahwa nama Tuhan itu bahkan dipanggilkan kepada bait suci. Bentar. Oh, bait suci bisa lahir ya, Bu ya, sebagai seorang putra ya. Ini nggak ada korelasinya. Saya bilang nama Tuhan itu dipanggilkan kepada. Aduh. Makanya Anda itu dengar dulu maksud saya. 95 Ya, tadi gimana, Bu? Panggilkan namanya Tulisannya. perkasa, sedangkan bait suci pun dipanggil dengan nama Tuhan gitu loh. Bu, ya saya 95 tadi bicara bait suci apa bicara manusia ya? Saya bilang di dalam kitab Anda saya pernah baca bahwa banyak orang-orang yang menggunakan nama Tuhan, dipanggil Tuhan yang perkasa itu ada. Saya mau cari dalilnya dulu. Sebentar, saya udah kumpulin kemarin. Ini nggak tahu simpannya di mana karena kan pakai HP ini gitu loh. Sabar. Jadi kalau Anda bilang Yesus Bapa yang kekal, saya juga minta mana Yesus dipanggil Bapa yang kekal mana? Anda bilang aku dan Bapa satu. Kapan dia dipanggil Bapa yang kekal itu kapan gitu loh? Kapan di perjanjian baru dia dipanggil Bapa yang kekal? Nggak ada, nggak terpenuhi gitu loh. Sama berarti pertanyaannya. Bentar ya, saya tutup dulu. Ini kalau saya terpental, saya masuk lagi boleh ya? Ngapain Bu harus keluar-keluar lagi, Bu? Sudah gini aja, Bu. Kamu Soalnya- lihat ini aja. Lihat ayatnya aja dulu gini. Ibu lihat baik-baik. Ya, ini kan mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan Iya, untuk itu kita. telah kan? Telah. Ya oke, gak masalah. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Bu. Apakah kalau Ibu merujuk kepada Yeskia, apakah Yeskia itu diberikan untuk kita, Bu? Itu bukan kata saya, itu kata orang Yahudi. Saya nggak mau kalau begitu, Ibu nggak usah Dalam ikut-ikutan sama orang Yahudi itu Yahudi. mengatakan Ibu nggak usah saya. ikut-ikutan sama orang Yahudi. Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi kalau Ini begitu. kan kitabnya orang Yahudi. Ini kan Ya, kitab orang makanya Yahudi. Tadi dia ini orang Yahudi nggak bisa bantah. Yahudi bisa Loh, bisa bantah. emang kapan Yesus dipanggil Bapa yang perkasa? Bapa yang kekal itu kapan dipanggil? Tanya sama orang Yahudi, Memangnya yang dianggap Mesias yang ditunggu-tunggu Yeskia? Enggak, itu bukan berkata tentang Mesias, tapi Bapa yang kekal. Kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Memang di situ Oke. ada kata Mesiasnya. Kalau misalnya aku dan Bapak adalah satu, Ibu nggak mau juga. Di dalam kitab Anda, Allah di dalam diri manusia itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya di mana di dalam kitab Anda, Tuhan ada di dalam diri manusia. Tadi Itu Ibu punya manusia. bilang bahwa Yesus itu Enggak, anak Allah. berdasarkan dalil kitab Anda. Bapak Gini di loh. surga, dia lahir bukan dari manusia, ya kan? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Ibu tadi Kita menyangkut pautkan dengan Tritunggal, ya kan? Menyangkut pautkan dengan Tritunggal, lalu menganggap bahwa Bapa itu adalah bapaknya Yesus. Nah, berarti Yesus adalah anak Allah, kan gitu. Yesus berkata, dengar dulu, Yesus berkata apa? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus punya Tuhan.
Ya, Tuhannya Yesus siapa? Sebagai Bapa yang kekal. Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel. Kenapa kok dia bisa bilang begitu, Bu? Ya dia punya Tuhan, orang dia berdoa aja kok di dalam kitab Lukas dia berdoa Ya. kepada Tuhan langit dan Kalau bumi. masalah Nah, terus berdoa, kalau masalah berdoa, kenapa Allah kamu bersolawat untuk Muhammad? karena dia memberkati Nabi Muhammad. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Anda iri. Orang bersolawat kok memberkati, beda Bu, memberkati dengan bersolawat. Coba tunjukkan konstruksi grammarnya mensolat beribadah dengan solat memberkati. Coba tunjukin kepada saya. Grammarnya ya. Saya memberkati kamu misalkan. Nah, itu beda lagi kalau saya mendoakan, saya Ya, bersolawat makanya Tuhan tunjukin memuji. bahasa Nah, Arabnya. Ibu bersolawat itu apa artinya, Bu, bersolawat, Bu? Anda kan yang komplain, tunjukin bahasa Arabnya. Saya nggak mau mengajarkan di sini nggak mau mengajarkan fiil, isim, nggak mau. Ibu, Coba Anda yang pintar bahasa tunjukin Arab ya? Ibu bahasanya. pintar bahasa Arab. Ibu pintar bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Oh, Karena ya, Anda yang coba. komplain kan. Coba Anda. ngomong sama Bu Fadila deh kalau bahasa Arab. Ayo, shalom, Wah, kayak Pak Halu nih. Jalan. Kalau Saya saya nggak bahasa bisa Arab, bahasa Arab. Saya pernah jadi TKW. Saya nggak pernah jadi TKW. Oh iya. TKW ya? Bahasa Arab TKW Saya nggak sama pernah bahasa jadi Arab TKW. Al-Quran Jadi beda saya nggak nih. bisa bahasa Arab. Ya. Ya, memang beda. kalau bahasa Ya, Arab beda. Ya, ya Kalau berarti bahasa beda Arab dong. aja ahlinya Bu Fadilah tuh, ahlinya. Ayo kalau mau bahasa Arab sama dia aja, Bu. Oh jadi minta tolong, Nah. boleh dong saya masukin teman saya satu orang. Saya jangan adil dong. Masa Anda bawa teman nyerang saya di konten Enggak. Anda nggak malu? Anda Saya teman saya tadi saya suruh bawa si siapa? teman saya masih satu. Nggak bisa dong, nggak mau. Saya nggak mau. kasih. Nggak mau. Nggak mau. Nggak apa-apa dong. Suka saya dong. Perempuan kita. Nggak bisa, suka-suka saya dong. Anda bawa teman, katanya cuma saya dan Anda. Sekarang Anda kewalahan bawa Fadila. Ini Bu, saya nggak bawa teman dong. Bu Rifa begini, Loh, kan buktinya janjinya bawa sama Bu Umi, Bu Umi, Yang Pak, sama dulu. Umi. Tunggu, saya nggak ada urusan sama Bu Fadila. Bentar, Bu Rita, Bu Rita, Fatima bohong. Bu Rita, santai Tanya dulu. Rudi Yohanes. Ini kan? Rudi Yohanes bilang Sebentar dulu, saya dan Bu Rita. kamu. Santai dulu. Nggak, Santai saya dulu. teman saya. Anda curang. Dari kemarin Bu Fatima bilangnya sama Umi Dini loh. Nah, Umi Nah. Dini nggak datang. Nggak ada Nah, itu kaitannya. satu. Ini nggak ada urusan sama saya. Sekarang begini, Itu nggak- ente tadi, nggak bisa? ente tadi minta bahasa Arab. Bu Fatima memang nggak bisa Hmm. bahasa Arab. Nah, Oke, sekarang jelaskan kepada saya. Ya, salah Jelaskan salah. kepada saya. Tadi ente bilang gini, Uni Rifa. Hmm. Uni Rifa tadi kan bilang masalah yang awal dan yang akhir. Uni Rifa tadi saya mendengar banget. Uni Rifa tadi bilang di Allah Anda nggak ada. Anda buka Ada, hadis ayat 3. Ada. Saya nggak pernah bilang nggak ada. Jangan fitnah. Oh, Jangan fitnah. ngeles, Yang ngeles, tidak, ngeles, Melkisedek, ngeles. Melkisedek yang ada di kitab Ngeles. Alkitab. Oh, Eh, ini udah keroyokan, Hadis ayat fitnah. 3, Anda Ini baca. bukan Al-Hadis ayat 3 Anda baca. ada. Wal awal Poinnya wal akhir apa? wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan kesurupan, Artinya dialah yang awal Bu dan yang Fadila. akhir, yang Bu Fadila zahir jangan dan yang kesurupan, batin, santai. Oke, ngomong. Saya dan sendiri. maha mengetahui segala sesuatu. Sebentar, Bu Rita, santai dulu. ente Sebentar. tadi, sebentar Bu, dia tadi bilang di Allahnya tuh nggak ada yang awal dan yang akhir. Nah sekarang saya Kita baca. lagi videonya. Tunjukin kapan saya. Al-Qur'annya dia Ya. bilang di Al-Hadid Nggak, ayat tunjukin. 3 nih. Nggak bisa. Ikra Ini fitnah. Al-Hadid. Hah? Kok Apaan sih? Bisa Apaan sih di orang? bisa di Nanya. balik. Review Oke. lagi. Oke, Review lagi. bentar, Bu. Review Salawat lagi. aja, Bu. Bu Fadila, Yo. soal salawat aja. Review lagi. Nggak mau tadi fitnah. Salawat. Saya difitnah sama Bu Fadila. Ente Saya nggak mau. nanti. Ente review lagi nanti. Jangan lari. Jangan lari. Salawat. Saya nggak mau. Ente enggak. Cari, Anda- Enggak. Anda mau fitnah. Coba tunjukin di mana saya mengatakan Oh, tidak iya. ada. Bu Rita, sebentar, Bu Rita. Bentar, Sudah, Bu Rita. santai. Nah, ini dia. Santai. Tapi yang ente Bentar. ini aduh susah. Sekarang masalah sholawat. Yang Oke, ya. ketiga Anda, Ente ngerti Bu arti Fadila. sholawat nggak? Oh enggak, ente Saya ngerti mau arti tanya sama sholawat. Anda. Saya mau tanya sama Anda. Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Di mana saya mengatakan tidak ada al-awwal al-akhir. Rita. Tunjukkan kepada saya. Sebentar, Tunjukkan Rita. kepada saya di mana saya mengatakan. Ayat Saya nggak mau. Al-Hadid ayat 3 tadi ente bilang. Bukan. Allah Saya Allah berkata tidak ada yang tidak awal dan akhir. ada Allah yang awal dan akhir. Di mana saya katakan itu? Anda bilang saya mengatakan tidak ada di Al-Quran mana? Bu Rifa. Ente ini wah licik ini Mana? dia. Mana? Bu Fatimah. Bu Fadila. Kedua, ada sekarang masalah sholawat. Aku langsung ya. Sholawat. Ente tahu nggak arti kata sholawat? Silakan ngomong sendiri, saya tidak bicara dengan Anda. Anda mau fitnah saya. Klarifikasi fitnah Anda dulu. Enggak, Oh, enggak nggak ada usah. fitnah. Oh, enggak Ada. bisa. Tadi Anda bilang saya mengatakan tidak ada kata Allah yang awal dan akhir. Oke, Oh ya udah, Anda gini, bilang gini, sendiri aja. Silakan bicara sendiri. Ya. Sebentar. Sholawat. Ya, sebentar. Ya, masalah sholawat Bu Kita Fatimah ya. mau ada Aku soal tanya. salawat aja. Ya, aku mau tanya, arti sholawat itu apa? Klarifikasi saya yang tidak pernah Oh, mengatakan tidak bisa klarifikasi. Saya tidak mau. Kita tidak memfitnah. Licik kan, Enggak, ente nggak mau. licik, Saya nggak ente licik. Doh, Silakan, nggak apa-apa. udah ketahuan, udah ketahuan. Anda yang Udah licik. deh, Fatimah. Yang licik Anda. Oh, enggak. Yang licik Anda masuk. Oh, enggak. Anda mau fitnah saya. Sebentar. Anda Tidak, memfitnah tidak. saya Masalah mengatakan ente tidak bahas lagi. percaya ada awal dan akhir di Al-Quran. Saya mengatakan tidak ada Melkisedek di dalam Al-Quran saya. Lalu Anda memperintirnya. Bukan. Ini konten kalian loh. Bukan, Saya bukan. berada di kontennya Fatimah sekarang ini. Dan Anda masuk-masuk memfitnah saya. Ngomongnya. Bahwa Oke. saya mengatakan tidak ada awal dan akhir kepada Allah. Anda mau fitnah saya. Enggak. Tunjukin ayat, tunjukin videonya.
Al-Qur'annya Tunjukin. harus review balik Tunjukin dong, dulu. ete. Bu Rifa, bentar, Harus review bentar, balik dong. Bu Rifa, bentar dulu. Bu Fadila, sebentar, Bu Fadila. Gak bisa bahasa Arab kayaknya, Bu. Udahlah, males saya. Ya udah, Anda aja pergi. Kenapa Anda tiba-tiba nyerang saya dengan memfitnah saya, mengatakan tidak ada awal dan akhir daripada Allah, padahal saya mengatakan tidak ada Melkisedek di Al-Qur'an. Anda yang nggak ngerti tiba-tiba menyimpulkan masuk nyerang saya. Anda mungkin Anda licik, Anda ular budak, Anda bicara saya. dulu. Sebentar. Mbak Iko di-review lagi perkataan Uni yo. Dicari dulu. Silakan. Oke. Ada tadi. Ya. Oke, gini, Sekarang kita Bu bahas Rifa. selawat. Selawat itu. Ya. Makna selawat. Saya mau Baik, Anda Uni. tunjukin, saya mengatakan itu tunjukin. Ya harus di-review Bu Rifa. ulang dong. Bu Gimana sih? Rifa, Makanya Anda mau Bu Rifa. fitnah, Anda harus perbaiki Bentar, dulu bentar. etika Anda karena masuk memfitnah saya. Bu Rifa, Bukan. sebentar. Ini kan lagi live. Kalau kita mau review Ya. ke belakang nanti setelah dari replay baru Ya, kita akan ya. ulang. Oke. Nah, maksud saya Sebagai ini saya kalau orang Islam, orang Islam, orang Kristen, kalau saya salah saya minta ampun ya. Sekarang kita bahas masalah selawat. Ya. Apa makna selawat? Arti selawat apa? Bu? Salawat itu kami mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Enggak, saya Wasallam. minta tanya artinya. Ma makna selawat? As'aluki. Saya Ma makna mengatakan, selawat? Salawat Saya itu tidak adalah tahu, mendoakan saya cuma minta Rasulullah. artinya. Saya cuma minta Anda artinya. kan lebih paham. Anda kan lebih paham dari saya. Anda dong yang tunjukin. Saya nggak bisa bahasa Arab. Kan saya bilang, saya nggak bisa bahasa Arab. Lah, ini kelasnya bagus Bu Fatimah. Cakep. Ya. Aku guyu dong. Anda tunjukin, Anda ajarin saya. Oke. Bukan begitu Ma Uni ya. salawat. Uni Ma makna salawat. Enggak. Ma makna salawat. Ma makna salawat. Ya. Ma makna salawat. Loh, kenapa Ma dibalik makna ke salawat. saya? Kita kan tanya Loh, ke ente. Anda katanya paham. Anda katanya paham. Justru. Ini kan masalah kita bicara Ma masalah makna ente. salawat. Ma makna Iya. salawat. Enggak bisa. Salawat. Ma makna Makanya salawat. saya tanya balik tadi kan saya tanya kenapa ente tanya balik artinya ente nggak paham arti salawat gitu Ya, aja sudah oke. selesai. Menurut Anda saya nggak paham. Ajarkan saya. Ayo, ma makna salawat. Ya, selawat. Jadi Allah Salawat itu dari berselawat kata-kata kepada Muhammad. salawat itu mendoakan paham Terus? artinya Allah mendoakan Muhammad. Berarti Allah mendoakan Muhammad. Nah, berdoa kepada siapa? Salawat kami dengan Allah berbeda. Allah memberkati, bukan mendoakan. Memberkati dan tolong. berdoa beda tadi kan saya bilang, Bu. Makanya Aduh, kalau Bu, masalah Bu. bahasa Arab, ya, Bu, sebentar Bu Fadilah. Tadi kan saya Ya. udah bilang, kalau Allah katanya memang Tuhan, nah dia mensandingkan dengan Yesus yang katanya berdoa, ya kan? Terus saya lari ke Allah, lah Allah kamu aja bersolawat. Nah saya tanya, solawat kepada siapa? Nah kalau memang pengen tahu bahasa Arab, dia tanya saya kan solawat artinya apa kan? Oke kalau begitu, kalau pengen tahu masalah bahasa Arab, ke Bu Fadilah, saya ngomong gitu kan? Nah di Ya, sini benar. dia malah kayak marah-marah jadinya gitu loh. Maksud saya kalau memang kita bicara jujur, ya Allah itu bersolawat kepada siapa gitu loh Bu Rifa. Kan Allah Ya, kan nggak udah ngerti ya. Iya, terus Bu Fatimah. sepertinya sudah nggak ada, dia sudah hilang ya. Nggak tahu kayaknya masih ada cuman ini kali. Nggak ngerti juga saya. Dia dimatikan sinyalnya. Nah hilang lagi. Ya udah, dia udah hilang. Sorry Bu Jadi Fatimah, maksudnya- suaraku lagi serak jadinya kayaknya gede banget banter. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru dan juga memanas. Dan kita melihat masih di awal-awal atau di menit-menit awal saja sudah terjadi keributan yang dimana Unirifa bersama dengan temannya ini ketika mereka membawakan suatu narasi atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para apologet Kristen, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sama sekali menurut saya itu tidak boleh atau tidak seharusnya ada di dalam suatu ranah diskusi atau debat yang dimana dari sini saya kita sudah melihat bagaimana mereka seperti mau memancing emosi dari lawan diskusi atau debat mereka seperti itu supaya mungkin dengan tujuan mereka melakukan hal tersebut supaya lawan diskusi ini menjadi kebingungan atau mereka menjadi blank, tidak bisa berpikir atau mau membuat mereka down seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dengan penuh keyakinan iman mereka juga bisa terus membantah serta mematahkan setiap narasi, argumentasi dan juga setiap pernyataan-pernyataan dari teman-teman para polemikus ini atau dari Unirifa bersama dengan kawan-kawannya ini. Karena kalau kita melihat Unirifa ini ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi, dia kerap kali selalu saja melontarkan suatu perkataan atau kalimat-kalimat yang itu seharusnya tidak ada di dalam suatu ranah diskusi, yang dimana dia selalu memperkatakan atau membuat suatu narasi yang itu secara tidak langsung menyerang pribadi seseorang,
Bahkan dia juga sedang melakukan suatu penghujatan tanpa dia sadari, ataupun itu dia sangat dia sadari ya, tapi kita sendirilah yang bisa menilai dari setiap narasi dan juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh seorang Uniriva bersama dengan kawan-kawannya ini. Ya, kita hanya bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa terus mempertanggungjawabkan, mempertahankan iman mereka walaupun mereka kena serangan dari Uniriva dan teman-temannya ini, menjatuhkan mereka, bahkan menyerang pribadi sampai mengatakan tentang menyangkut pautkan dengan orang tua atau ibu seperti itu, tapi mereka tetap berdiri teguh untuk mematahkan setiap argumentasi bahkan narasi liar dari seorang Uniriva yang kerap kali lari dari tema atau dari setiap pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Ya teman-teman, kita bisa melihat ya, kita melihat bagaimana ketika suatu diskusi ini berlangsung, dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana kepribadian dari seorang Uniriva bersama dengan kawannya ini, dan kita sendiri yang bisa menilai bagaimana ketika mereka mengeluarkan satu kalimat melalui perkataan atau dari mulut mereka, apakah semuanya itu harus ada di dalam suatu ruang diskusi atau tidak boleh seperti itu. Karena kalau selama saya mendengarkan, bahkan selama saya mengikuti diskusi ini, yang di dalamnya hanya ngerocos nggak jelas, yang dimana di dalamnya hanya suatu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, yang menyinggung, bahkan memancing emosi seseorang atau lawan diskusi seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita ya, dimana kita mengharapkan, kita berharap ketika kita berdiskusi atau berdebat, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak didengar tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan atau pribadi orang lain seperti itu, supaya kita juga mau diskusi ini bisa mengedukasi untuk teman-teman yang mengikuti diskusi atau debat tersebut seperti itu. Ya, kita berdoa supaya Uniriva bersama kawannya ini mereka juga bisa dijamah Tuhan, mereka bisa melihat kebenaran yang sejati, bahkan keselamatan yang disediakan oleh Allah yang melalui Yesus Kristus, yang kerap kali selalu saja diperkatakan oleh Uniriva ya. Kalau kita mengikuti diskusi tadi ini, bagaimana Uniriva ini terlalu banyak memperkatakan tentang siapa Yesus Kristus yang tidak sama sekali itu ada di dalam Alkitab ya, tidak ada dalam Alkitab, di mana dia hanya bernarasi liar dengan data-data yang bodong yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Ya tidak masalah, kita hanya bisa berdoa supaya firman itu sendiri yang boleh mengubahkan kehidupannya, bahkan menarik dia untuk datang kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus teguh, kuat, dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, untuk mereka bisa terus mempertahankan bahkan meluruskan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman para polemikus, dengan tujuan supaya Injil bisa diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia, dan begitu banyak supaya begitu banyak orang yang boleh mendengar kabar baik tersebut, bahkan banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oke, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.